keutamaan saya. Harusnya gitu. Keutamaanku begitu. Kalau Yesus berkata keutamaan saya, abang bilang saya ikutin Coba rahasia itu surat abang, untuk keutamaan siapa, Bang? Saya tanya, Bang. Surat Berarti, untuk siapa? berarti dia menyatakan dirinya kan keutamaan Baik, saya. itu surat Berarti untuk dia- siapa? Hah? Surat untuk siapa? Udah Itu surat surat- Paulus Surat Paulus. kepada Oke. jemaat di Kolose. Kepada Udah. jamaat di Kolose. Bukan surat Yesus kan? Jadi ini kan keutamaan Kristus, keutamaan Yesus Kristus. Iya, Bang, yang menyampaikan itu kan Kakanda Paulus. Kakanda Paulus itu menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa Yesus itu seperti ini loh orangnya. Betul tidak, Bang? Enggak. Kan dari sini kita harus ini keutamaan Kristus. Berarti ini kan ia adalah gambar Allah. Udah? Susah Ia kali, Bang. adalah gambar. Menunjukkan sesuatu. Ia adalah gambar seperti kamu. Ia itu ini. Oke, saya ikut coba lah ikut. Yesus yang berkata. Kata Yesus iya itu siapa? Oke, Perkataan iya Yesus. itu siapa? Ini kan perkataan. Ia adalah gambar Allah. Oke, iya itu siapa maksudnya di situ? Perkataan. Ia adalah Allah. Udah ya, gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari ciptaannya. Gitu bangku ganteng, abang ganteng-ganteng, tak paham. Mana abang? Abang itu dibawa, coba tengok typing itu. Abang itu ngaco katanya. Dan aku kan yang dari pikirannya, yang Coba, yang oke, ada- saya naikkan kawan Kristen satu, Bang. Oh, ada abang udah ternyata. Sorry, tak kulihat. Sekarang aku dulu lah bertanya. Ya, bentar dulu, Bang. Ada. Saya naikkan dulu kakak saya, Bang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang saudara Kristiani. Apa kabar? Oke, saya dulu bertanya ya. Oh, Boleh? Boleh. Boleh ya. Ya, Oke lah, ini kehidupan sehari-hari lah. oke. Nah, abang udah berapa? Kalau ada lah, saya lah misalnya umur 30 tahun mau mengawini anak abang. Punya akal nggak? Punya akhlak nggak? Anda siapa dulu? Loh, Anda siapa? misalnya ada laki-laki Laki-laki Mau siapa mengawini- dulu? mau Laki-laki mengawini siapa anak dulu? bapak. Hah? Laki-lakinya siapa dulu? Yang baik lah, punya akhlak. Baiknya maksudnya baik level apa dulu? Pokoknya anak laki-laki. Oh, yang nggak mau- bisa sembarang nikahi anak gue, nggak bisa. Oke lah, alim ulama lah saya katakan. Alim Pandai. ulama juga nggak bisa, belum tentu saya loloskan. Belum tentu ya, punya Belum akhlak nggak itu tentu. laki-laki? Punya akhlak nggak? Tergantung apakah dia ini punya kekhususan dari Allah atau tidak, itu loh. Ya, maksud itu punya akhlak enggak? Sekarang saya tanya sama saudara, Akhlak enggak? kalau Aku pertanyaan. sabar. Sekarang saya tanya nih, ini perasaan Anda ya, perasaan Anda yang ada di dalam hati Anda sebagai manusia. Kalau Pak Prabowo ini jadi presiden dan dia tidak punya bini, tiba-tiba dia datang melamar anak Anda setuju tidak? Enggak, anak kamu lah saya katakan. Enggak, saya tanya anak Anda dulu, setuju enggak kalau Prabowo yang lamar anak Anda, setuju enggak? Umur berapa? 3 tahun mungkin? Enggak setuju kan? Nah, Berarti coba aku bilang tanya, itu- enggak, sekarang coba jangan tanya kembalikan- dalam hati jangan Anda kembalikan tuh. pertanyaan tuh. Enggak, Aku bertanya sama kamu. kan dilamar Enggak. usia 3 Walaupun tahun, walaupun nanti dia serumah di presiden, usia walaupun dia 9 harus tahun. lama. Ayo, dilamar usia 3 tahun, nanti kemudian serumah di usia 9 tahun. Ayo, Anda setuju nggak? Mengheboh nggak Indonesia ini ketika presiden orang 01 di Indonesia melamar anak Anda? Jangan munafik. Ayo, itu dulu poinnya. Apalagi yang melamar ini adalah seorang nabi. Subhanallah, seorang rasul yang diutus oleh Allah. Kemudian ingat, kekhususan nabi itu berbeda dengan manusia biasa. Coba Anda lihat di kitabnya orang Yahudi.
ada yang menikah sampai ribuan bini. Aku tanya, punya akhlak nggak laki-laki itu? Loh, punya akhlak kenapa tidak? Oh, melamar, bukan Masa memperkosa, bukan Ya. memperkosa, bukan mencabuli. Ayo. Udah ada istrinya juga, mau dikawinkan juga sama umur 6 tahun. Iya. Apa memang? Berarti Iya, laki-laki itu nggak punya akhlak kan? Bukan masalah tidak punya akhlak. Bagaimana pula dengan Ishak yang menikahi kemudian istrinya di usia 3 Nggak tahun? usah sampai Ishak. Lu nggak bisa, nggak bisa, karena Anda masuk ke dalam zona kenabian, nggak bisa. Jangan Anda mendudukkan orang per orang setara dengan para nabi, nggak boleh. Pakai otak. Otak itu dibuka. Ini nabi yang sedang kita bicarakan. Dia bukan manusia biasa. Bagaimana Ishak kemudian melamar istrinya di usia 3 tahun? Itu dulu poinnya. Nabi, jangankan nabi, ahli ulama aja, ya ahli ulama. Kalau memang ada punya akhlak, dia punya pemikiran yang cerdas, pasti dia tidak akan mau. Oke. Lalu apa alasan Tuhan di dalam Bilangan 31 nomor 18 mengambil semua wanita? Dengan sabar dulu. Ini berbicara mengenai kenabian. Anda harus adil di sini. Anda harus adil. Anda harus adil. Jangan hanya mau menghujat. Harus Anda adil menyikapi yang disebut nabi itu mereka punya kekhususan. Itu dulu poinnya. Bagaimana seorang Yakub, Nabi Yakub menikahi 4 istri, poligami. Dari hasil poligaminya muncul namanya Daud. Dari hasil Daud berpoligami muncul Salomo. Dari hasil Salomo poligami kemudian muncul Yesus. Oke. Daud di dalam kitab yang Anda ambil dari agama orang, di terjemahannya tertulis Daud mengintip bini prajurit yang sedang mandi. Lalu sabar. Lalu digaulinya. Habis digauli, keturunannya keluar. Begitu dia punya keturunan keluar, di antara keturunan poligami ini, gara-gara ngintip orang mandi, dengarkan, muncullah penulis-penulis perjanjian lama, Yeremia, Daniel, Yesaya. Dengar dulu, pengkhotbah, kitab raja-raja, kitab Samuel. Itu semua berasal dari orang tua yang anaknya, yang orang tuanya tadinya poligami. Oke? Jadi jangan Anda mendudukkan perkara nabi kepada manusia biasa, jangan. Dan itu internal Islam, itu internal Rasulullah. Itu adalah urusan keluarga Rasulullah dengan urusan istrinya. Lalu kita ini siapa? Ente siapa ribut mengenai rumah tangga orang? Rasulullah Muhammad SAW datang melamar baik-baik dan keluarga wanita menerima baik-baik. Kenapa Anda yang pusing? Tidak akhlak laki itu. Tidak ada hubungannya dengan akhlak. Anda tahu akhlak? Gini, apakah Anda ngerti apa itu akhlak? Saya tanya dulu. Saya tanya dulu, akhlak itu apa? Ya apa menurutmu? Saya tanya lagi, apa menurutmu? Karena kamu pasti nggak tahu. Apa itu akhlak? Akhlak itu apa coba? Akhlak itu apa? Saya udah tahu. Kamu mau ngambil jawabannya. Apa itu akhlak? Akhlak itu kan pelajaran Islam. Akhlak itu hanya ada di Islam. Nah, Anda bawa akhlak. Akhlak itu apa coba? Saya ingin tahu. Cari sendiri jawabannya. Saya udah pegang. Iya, mantap sekali lah saudaraku ini. Mantap sekali. Jadi seorang Rasulullah menikahi wanita usia 6 tahun, lalu nanti serumah usia 9 tahun. Siapa yang keberatan? Keluarga perempuan kagak, keluarga Rasulullah kagak, umatnya kagak. Lalu ente siapa? Ente siapa? Jauh lebih berakhlak Rasulullah yang menikah daripada kemudian dengar daripada kemudian ya seorang yang punya kelamin sampai dewasa dia tidak menikah, lalu dia ngapain? Paulus ini ngapain? Paulus punya kelamin, oke? Dia sampai usia tua.
apa dan bagaimana cara dia melampiaskan syahwatnya? Coba jawab saya. Bagaimana caranya dia mengeluarkan spermanya? Dengan cara apa? Ayo, ini Rasul loh. Kita berbicara sama-sama Rasul. Nabi Muhammad Rasul menikahi istrinya dengan cara sah. Sekarang Paulus punya nonat, punya sperma, dia lampiaskan spermanya itu dengan cara apa? Jawab sama saya, silakan. Saya ingin tahu. Berarti ini Juma asli atau Juma palsu dulu? Saya asli. Saya adalah malaikat mautnya Kristen Indonesia. Buat teman-teman Islam, Komal ini ada 620. Di otak pemikiran Juma yang ada hanya bagian seks. Yang membawa materi ini kan kamu. Dengar. Kamu komplain. Dengar. Kamu komplain. Siti Aisyah dinikahi oleh Rasulullah. Kamu yang komplain. Kenapa? Karena dalam pikiranmu itu seks. Sedangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Siti Aisyah itu dikarenakan petunjuk Allah. Kenapa? Karena dalam bangga-banggakan di otak dia hanya pemikirannya. Anda yang lari ke seks. Rasulullah menikahi Siti Aisyah karena dalam Islam itu ada yang disebut ilmu fikih. Ilmu fikih itu diantaranya submaterinya adalah tentang wanita, nifas, haid dan seterusnya, masa iddah dan seterusnya. Kenapa larinya ke seks? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Siti Aisyah sebagai objek yang akan menghafal 2000 lebih hadits yang berasal dari suaminya sendiri, bukan seks. Yang berpikir seks itu ente Cahayu. Justru Anda yang berpikir ke seks. Rasulullah kagak. Karena itu adalah perintah. Itu adalah perintah yang kemudian didatangkan oleh Allah kepada beliau. Nah, tidak sama seperti Daud ngintip istrinya orang mandi. Dan itulah si Daud, Nabi Daud yang dihujat di Bible, di kitabmu, yang menurunkan kemudian Yesus. Jadi Yesus itu adalah hasil dari ngintip istri orang. Lu mau apa? Mau saya kasih dalilnya? Mau saya kasih dalilnya? Yesus berasal dari hasil kakeknya mengintip istri orang mandi. Lu mau apa? Ayo. Saya jawab dulu ya. Ya, silakan. Buat teman-teman silakan. Yang melihat ini, yang penontonnya 752. Satu, pemikiran Juma hanya bagian seks aja di otak dia. Sementara pertanyaan saya belum bisa dijawab dia. Karena itu saya tanya tadi, apabila ada laki-laki di mana dalilnya? Gitu. Di mana dalilnya? Tolong tunjukkan dalilnya di dalam Bible. Tidak boleh menikahi anak-anak di bawah umur. Tunjuk dalil. Jangan aku bilang kalau Saya minta dalil. Minta dalil. Di mana dalilnya? Di dalam kitabmu, kitab Spanyol, separuh nyolong dari Yahudi itu, bahwa tidak boleh menikah usia di bawah 10 tahun. Lalu tunjukkan dalilnya berapa usia wanita boleh dinikahi dalam Kristen. Jawab. Ingat, diskusi dengan dasar menghujat, pegang jantungmu. Karena kau sudah menghadapi malaikat mautmu. Paham? Pegang jantungmu, jangan sampai kau mati berdiri. Karena saya akan menguliti hujatanmu itu sendiri. Tunjukkan berapa usia bisa dinikahi di dalam Kristen. Tunjuk dalil. Kalau tidak ada berarti anak bayi 1 hari pun bisa kau nikahi. Nangis atau mau popok, mau tisu atau popok? Hah? Aku bilang apa? Makanya aku bilang apa? Saya minta dalil. Saya minta dalil. Mana dalahnya itu? Udah. Kenapa larinya ke akhlak? Apa hubungannya dengan akhlak? Umur 53 tahun. Apa hubungannya dengan akhlak? Mau menggauli umur 6 tahun. Di mana dia menggauli usia 6 tahun? Di mana? Menikahi dan menggauli usia 9 tahun. Nah, terus apa? Kenapa kamu risih? Lo yang digauli istrinya, Terus kenapa kamu yang pingsan? Kalau istrimu yang digauli, kamu wajib sakit hati. Lo yang digauli istrinya, kenapa kamu yang gila? Ayo. Menurut Bang Juma, apakah itu enggak? Enggak usah kamu panggil Bang, panggil aja Suma. Panggil aja Suma, enggak usah pakai Bang. Kau bilang Suma aja. Orang itu ada Bang Juma bacanya.
Nggak usah kau panggil bang, nggak layak bagi kamu. Kamu itu sampah bagi saya, ngerti kamu? Bagaimana menurut Juma? Oke, baik. Akhlaknya tidak baik kalau orang menikahi anak usia 6 tahun menurut ente. Nah sekarang saya balik nanya, bagaimana akhlaknya kalau Tuhan dibunuh? Kalau ada Tuhan, ada manusia membunuh Tuhannya, lalu mereka tepuk tangan di gereja, itu gimana akhlaknya? Menikahi wanita sah, tidak ada undang-undang yang melarang itu. Di dalam Bible tidak ada batasan usia dinikahi wanita itu. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Kejadian 25 nomor 20, menurut tafsiran Rabi Rasi, Ishak menikahi istrinya Ribka usia 3 tahun. Sekarang itu bukanlah pembanding. Kalau Anda berbicara akhlak, di mana akhlaknya ada agama melegalkan menampar Tuhan, meludahi Tuhan, menonjok Tuhan, menombak Tuhan, dan menggantung Tuhannya di atas pohon? Mana yang lebih gila akhlaknya? Jawab. Silakan. Ayo silakan. Iya, yang digantung siapa Juma? Yang digantung Tuhanmu, yang kau sembah, yang kau sebut Yesus. Sekarang gini pertanyaanku. Jawab aja dulu, jawab aja dulu. Mana akhlak yang paling bobrok akhlaknya? Ada agama melegalkan Tuhannya diludahin, ditampar, ditonjok, ditelanjangin, lalu digantung di atas pohon. Mana akhlak yang lebih mulia, yang lebih bagus, yang lebih hancur? Tunjukkan. Oke, gini ya. Dari penonton udah naik ini 800. Satu aja pertanyaanku. Sekarang Juma percaya nggak Yesus digantung? Saya percaya bahwa orang Kristen menyembah manusia yang digantung di atas pohon. Lu mau apa? Hayo. Enggak, sekarang gini, Juma. Hayo. Tuhanmu digantung di atas pohon, lalu kamu tertawa, meminum darahnya, memakan dagingnya, dan kamu berhappy-happy setiap hari Minggu. Di mana akhlaknya ada agama, Tuhannya ditampar, diludahin, ditelanjangin, lalu umatnya tepuk tangan. Iya, Juma. Sekarang pertanyaanku gini, Juma percaya? Kenapa kamu nggak bisa jawab? Kenapa kamu nggak menjawab? Kamu yang ngomong. Kenapa kau tidak menjawab? Orang ngomong. Sekarang akhlaknya di mana? Dengarkan saya kalian berdua, dengarkan. Siti Aisyah, Anda katakan dinikahi usia 6 tahun, kemudian serumah usia 9 tahun. Oke, para pendeta banyak yang melakukan itu, pencabulan anak bayi, anak-anak di bawah umur. Itu sudah bukan rahasia lagi. Itu bukan rahasia lagi. Artinya apa yang kamu hujatkan kepada Rasulullah itu berbalik kepada Kristen. Pendeta, pastor banyak memperkosa anak-anak kecil. Pahami itu. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah memperkosa siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, umat Islam tidak pernah menggantung nabinya. Umat Islam tidak pernah menggantung Mesiasnya. Umat Islam tidak pernah menggantung Tuhannya. Akhlak mana yang ingin Anda pertontonkan ketika Anda mengatakan Anda ajaran kasih, Anda ajaran baik, tapi Tuhanmu Anda diludahin, ditampar, ditonjok, ditelanjangin, ditombak perutnya, lalu digantung di atas pohon, lalu kemudian kalian tertawa dan bertepuk tangan. Akhlak apa yang Anda ingin jual kepada negara, kepada dunia ini? Ayo, satu-satunya agama yang biadab hanya agama Kristen. Kenapa Kristen biadab? Karena Kristen bahagia dengan ditelanjanginya Tuhannya. Karena Kristen bahagia dengan ditampar dan diludahinya Tuhannya. Andai saja Tuhanmu tidak diludahi, tidak ditelanjangi, kamu tidak punya Tuhan. Paham? Paham? Ngerti? Belum ngerti juga? Satu-satunya agama yang Tuhannya ditelanjangin, dicabulin, hanya Tuhanmu. Ngerti? Sampai situ paham? Mampus. Masih mau kau datang besok? Dengar orang ngomong cuma. Itu kau. Hati-hati kalau menghujat kalian. Hati-hati. Kukulitin kalau menghujat. Paham? Kalau mau bicara baik-baik, bicara Sopian, silakan. Bang Suma ahlinya. Kau. Silakan. Kau pengikut siapa? Pengikut Muhammad kan? Yes. Muhammad mati kan? Ya. Berarti kau pengikut orang mati. Sekarang Nabi Muhammad mati, lu juga ikut mati. Ngapain kau tidak naik ke langit? Kenapa kau ikut-ikutan ke tanah?
Kenapa? Berarti kau menyembah orang mati. Sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi Abraham wafat, Nabi Musa wafat, semuanya wafat, semua dikubur di tanah. Kami pun mati dikubur di tanah. Kenapa Yesus naik ke langit, ente juga ikut-ikutan ke tanah? Please. Karena memang junjungan kami naik ke sorga. Ya, junjunganmu naik ke langit. Kamu kenapa ikut turun ke tanah? Kenapa? Iya, memang kami manusia biasa. Iya, kamu biasa. Kamu manusia biasa. Kamu manusia biasa. Kamu manusia biasa. Kamu mengaku pengikut Yesus. Kami mati dikubur karena ikut Nabi Muhammad. Kenapa kamu itu tidak ikut Tuhanmu naik ke langit? Kenapa? Hah? Apa artinya kamu itu umatnya kalau kau tidak ikut ke langit? Hah? Justru kamu ikut ke Nabi kami. Hah? Tuhanmu ke langit, kamu ke tanah, ikut Nabi Muhammad. Cuples, kamu sadar nggak tuh? Ngapain kau tidak terbang ke langit? Hah? Siapa kau cari di bawah tanah? Yang ada di bawah tanah itu Nabi Muhammad. Yesusmu di atas, di awan. Kenapa kau nggak naik ke atas? Hei, kenapa kau nggak ke atas? Kenapa kau ikut ke bawah? Itu namanya tulul. Katanya pengikut. Nabi Muhammad mati dikubur, kami juga mati dikubur. Sama derajatnya dengan saya. Iya betul, karena sama-sama manusia. Nah, masalahnya sekarang kenapa kamu tidak terangkat? Kenapa kamu tidak naik ke langit? Ayo. Kenapa justru kau ikut ke saya? Ya karena sama-sama, makanya aku Muhammad karena sama dengan saya. Iya sama, kamu ikut ke Nabi Muhammad. Katanya ngaku ikut kepada Yesus. Yesusnya telah ke langit. Kenapa kamu tidak ke langit? Katanya kamu pengikut. Kami hari kebangkitan. Jemput kami. Jemput kami di mana? Yang dijemput itu adalah orang-orang yang bersunat. Kamu tidak bersunat. Gimana mau dijemput? Yesus itu datang untuk Bani Israel. Sementara kamu itu Bani Kamfret, Bani Kulub. Dengarkan. Ayo. Orang-orang yang dicintai Allah dalam Alkitab, Juma. Semua terangkat seperti Elia. Mana buktinya kau terangkat? Mana? Tunjukkan. Orang mati Kristen mana terangkat ke langit? Mana orang Kristen terangkat ke langit? Mana? Tunjukkan kepada saya orang Kristen terangkat ke langit mana? Malah dia sudah siap-siap pakai jas pengantin, tapi malah membusuk. Sudah siap pakai jas pengantin, tapi membusuk. Mana dia terangkat ke langit? Mana? Itu orang-orang yang dicintai. Orang-orang dicintai. Oke, orang dicintai. Mana buktinya orang kamu terangkat? Orang Kristen mana? Ke surga dia. Cuman Elia orang Yahudi. Yahudi. Yang saya tanya orang Kristen mana terangkat ke langit? Itu dijanjikan Tuhan. Dijanjikan hari kebangkitan. Tapi kalau Muhammad itu di dalam iman kami, dengar. Di dalam iman kami dengarkan. Nabi kami, Nabi Isa alaihissalam terangkat ke langit, tak ada masalah. Sekarang kamu menghujat orang yang turun ke bumi, ke bawah tanah, sedangkan kamu sendiri ke bawah tanah. jadi pengikut. Ya kau pengikut Tuhanmu kena ke atas. Kenapa kamu ikut Nabi Muhammad ke bawah? Aku aja. Kenapa kamu ikut ke bawah? Kenapa enggak ke atas? Itu namanya Muhammad dan saya sama. Memang kamu sama-sama manusia. Nah sekarang Yesusmu terangkat ke langit. Yesusmu naik ke langit, kamu kemana? Ke langit atau ke bumi? Diangkat kami pada zaman. Ya diangkat. Mimpi. Lu mimpi. Oh, ada janji. Tolong tunjukkan di mana janji Yesus kepada ente. Orang-orang di luar Yahudi. Mana? Oh, barang siapa percaya. Percaya. Dia diselamatkan. Oke, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kamu percaya tidak? Bukan begitu, dengarkan saya. Bukan begitu. Kamu percaya enggak? Percaya enggak ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel? Kamu percaya enggak? Oh, itu ada sebagian. Kamu percaya enggak?
Itu bagiannya. Iya. Saya punya ladang juga cuma. Katanya yang Cuma, percaya, yang percaya Yesus katanya terangkat ke langit. Oh. Ya buktinya saya tanya, percaya tidak ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel? Percaya Dia enggak? diutus kepada orang Israel, tapi dia menyelamatkan setiap orang percaya. Iya, percaya kalau dirinya adalah utusan untuk Bani Israel. Percaya enggak? Iya, dia memang untuk Israel. Bagus. Dia juru selamat. Bagus sekali. Berarti apakah Anda Israel? Oh, Israel rohani dong. Karena Teman-teman, setiap orang yang menerima dia, teman-teman, karena dengarkan mereka aku bukan cuma. Bani Israel Dengarkan dan aku pingin cuma. kali ikut Yesus, maka ada istilah Israel rohani. Mari kita tertawa. Nang neng nong, nang neng nong. Sekali lagi dong. Masih ada yang mau ditambahin? Sedikit lagi Iya. dong. Oke. Tunjukkan dalilnya di mana ada istilah Israel rohani. Mari Silakan. kita bacakan. Silakan. Ya, Ya, Yohanes 1 ayat 12. oke. Tetapi semua orang yang mau menerima dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oh, Mana Israel rohaninya mana? ya, Israel rohaninya. anaknya ya sudah rohani dong. Anaknya lebih daripada suku. Kasihan kali lah Kristen Sekarang ini, saya tanya kamu. parah kali. Saya tanya Jangan kamu. tanya saya, jangan tanya. Selesaikan tugasmu Saya dulu. lihat kamu semangat Mana kali, Israel rohani mana? Muhammad. Israel dijawab, Zuma. rohani. Hei, kalau kamu Udah tidak bisa dijawab. menunjukkan Israel rohani, kamu pergi gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu. Mana Oh, Israel rohaninya mana? Itu udah habis akal kamu kan? Israel Makanya rohaninya kamu lagi mana? jawab. Mana Israel rohaninya mana? Mana tunjukkan ke saya mana? Mana? Kita, di seberapa banyak yang percaya diberi kuasa penyamar menjadi domba. anak Serigala penyamar domba. Mana buktikan kalau ada istilah Israel rohani mana? Jangan malu-maluin Kristen yang lain. Ayo. Ada rupanya lebih besar selain dari anak Allah cuma. Ya Allah cuma. Saya tidak tanya sebagai anak Theos atau anak Meninggal. dewa atau anak setan. Yang saya tanya istilah Israel rohani itu mana? Kau semangat kali tapi mengikut orang mati kau. Lah kau sendiri turun ke bumi nanti dikumumkan, bukannya terbang ke atas kayak Yesus. Pandai kali kau ngomong. Itu kamu bisa mengatakan kamu pengikut kalau kamu juga terangkat ke langit. Buktinya kamu membusuk. Kamu membusuk di bumi. Kau membusuk di bumi. Itu buktinya. Jadi kau jangan mimpi. Aku mengikut Jangan Yesus kau yang mimpi hidup. basah setiap Aku hari. mengikut orang yang Jangan. mati. Jangan kamu menjadi mimpi basah setiap malam. Kau mengaku pengikut Yesus, tapi kau mati membusuk di tanah. Nggak nyambung ente. Rohku diselamatkan. Rohku diselamatkan. Ayo rohku Muhammad aja diselamatkan. nggak selamat. Kenapa kamu Bagaimana semangat ceritanya kali rohmu membela-belanya? diselamatkan? Mana dalilnya aku diutus untuk non Yahudi? Mana dalilnya? Barang siapa percaya jangan bodoh. Bodoh kali Barang kau siapa berkata yang percaya, barang siapa yang percaya, itu adalah maksudnya orang-orang Yahudi yang Itu percaya. narasimu. Bukan Anda. Mana tunjukkan dalilnya kalau Yesus diutus untuk non Yahudi? Mana dalilnya? Orang jadikan semua bangsa. Saya tanya mana dalilnya kalau siapa Yesus percaya. mengajarkan untuk seluruh bangsa? Oh, Mana baik. dalilnya kalau dia Dengarkan diutus dong. untuk seluruh umat manusia? Mana? Terus. Mana dalilnya? Jalir ilmumu. Mana dalilnya? Udah dijawab Ini cuma Yesus. lagi. Mana Matius dalilnya? 28. Tunjukkan ke saya kalau Yesus mengajarkan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Mana Dengarkan dalilnya? ya, dengarkan ya. Kisah Rasul ayat 8 saya baca. Nah, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu menjadi saksiku Yerusalem, Judea, Samaria dan Sampai ke ujung bumi. Oke, sekarang yang dimaksud kamu itu siapa? Ya murid Yesus. Iya, Kamu percaya cuma. Yang nenekmu percaya. kiper. Yang
dimaksud kamu di situ adalah Bani Israel, Cak Ayu. Yesus datang kepada orang-orang Bani Israel. Tolong gunakan akal sehat. Tunjukkan kepada saya. Terus gimana dengan Petrus di Kisah Rasul? Ya, Petrus itu baca Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Mampus kalian wahai penyembah roh. Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. iya, boleh, tapi jadikan semua bangsa murid. Jadikan seluruh bangsa yang dimaksud di sini adalah Bani Israel. Itu narasimu. Itu pernyataan Yesus. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada diam, penyembah roh, diam. Jangan kau bilang diam, kau pun bisa diam. Penyembah roh, diam. Dengarkan saya supaya kau cerdas. Jangan kau gila permanen. Dengar. Gurumu lagi menjelaskan. Matius 10 nomor 5 sampai nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada seluruh umat Israel. Di mana saja umat Israel itu ada, disitulah kamu pergi. Kalau umat Israelnya ada di Papua, kau ke Papua. Kalau umat Israelnya ada di Kutub Utara, kau ke Kutub Utara. Tapi bukan kepada pemakan babi, laknatullah, penyembah roh Kristen. Paham kau sampai situ? Oh, udahlah, kau gak ngerti itu cuma. Sebenarnya kau kasihan kali aku melihat. Karena kau semangat kali untuk mengikut orang tunjukkan mati dulu. Kalau kamu ada mampu jelas. menunjukkan bantahan terhadap pengakuan Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel, selesai kita. Tunjukkan. Saya kasih Aku waktu punya gini, 467 tahun lewat 3 bulan setengah. Silakan. Sekarang dia katakan ayat yang lain. Dia punya lagi domba-domba yang lain. Domba yang dimaksud adalah Bani Yakub. Berapa kali harus saya ajarkan kamu? Di dalam Yeremia 50 nomor 17. Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Jadi masih ada juga Bani Yakub di luar daripada Yerusalem. Makanya dalil yang kau baca Yohanes 10 nomor 16 itu ada kata apa? Aule. Aule itu artinya halaman Israel atau Galilea, tempat dia mengajar. Kata Yesus, masih ada juga Bani Yakub di luar daripada Yerusalem. Itulah domba-domba yang dimaksud. Bukan ente. Ente itu serigala. Mana ada kemudian domba makan daging? Mana ada domba makan babi? Hei, diam. Mana ada domba? Di mana kamu dapat melihat domba makan daging? Di mana? Wah. Yang makan daging itu hanya serigala. Yang makan babi hanya serigala. Domba tidak pernah makan babi. Tunjukkan di mana ada domba makan babi. Yang makan babi itu hanya serigala. Jadi kalian pada penyembah roh adalah serigala yang nyamar-nyamar sebagai domba. Paham kau sampai situ? Paham? Gak paham juga? Kalau kau mau paham, makanya keluar dari Kristen supaya kau itu pintar. Kau tunjukkan kepada saya dalil pengakuan Yesus. Dalil pengakuan Yesus, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Tertulis di mana? Ku buat otakmu kram hari ini. Mau kau datang besok. Jangan mute terus aku, jangan mute. Mana dalilnya? Kalau kau tidak mampu menunjukkan dalilnya, Yesus mengaku diutus untuk seluruh bangsa. Selesai kau. Tikar yang akan menggulungmu. Kau nggak percaya, yang pasti kau mengikut Muhammad yang mati, yang nggak jelas. Kau semangat kali membawa orang ke... Loh, saya pengikut Nabi Muhammad. Terbukti Nabi Muhammad sholat, saya sholat. Beliau puasa, kami puasa. Kamu pengikut Yesus, apa buktinya? Apa buktinya kamu pengikut Yesus? Tunjukkan satu. Cinta Yesus, saya menyembah. Yang saya tanya, buktikan kalau kau pengikutnya. Iya, saya dengarkan perkataan Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kau dengar? Kau dengar? Tidak kau dengarkan? Artinya memang kau itu adalah serigala pemakan babi. Enak kali kau ngaku-ngaku pengikut. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Percaya enggak? Percaya pada aku mereka selamat. Sekarang kamu percaya tidak? Kamu percaya tidak? Kamu percaya tidak? Dia akan hidup. Kamu percaya tidak kalau Yesus mengaku bahwa dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Kamu percaya enggak? Nggak percaya. Berarti kamu tidak percaya Yesus, tuyul. Berarti kamu itu pikir Kristus. Berarti kamu itu anti Kristus. Ilmumu karena kau menyembah orang mati. Ya. Ilmumu kan? Ya. Sekarang kau tunjukkan aja bahwa kamu itu pengikut Yesus. Satu bukti aja. Aku bilang. Mana buktinya?
Aku mengikut Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, mereka akan selamat. Aku percaya Yesus kepada mengatakan, Tuhan. aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Percaya tidak? Nah, tapi dia untuk dunia. Berarti kamu tidak Dia percaya, juru selamat cuples. dunia. Kamu bilang tadi, aku percaya. Kan Yesus aku mengatakan, tahu, kan? aku diutus hanya kepada Jangan- domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kamu percaya tidak? Kamu lihat udah habis akalmu cuma. Ya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda umat Israel? Dari awalnya Yesus itu diberitakan malaikat juru selamat dunia. Ya. Malaikat mengatakan juru selamat dunia. Yesus mengatakan dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yang mana yang bohong, yang mana yang dusta. Dia pun melanjutkan, barang siapa Apa? percaya padaku. Barang siapa percaya kepadaku, saya percaya kepada Yesus bahwa dia adalah rasul untuk Bani Israel. Kamu percaya nggak kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel? Percaya nggak? Tidak, dia percaya. Oh, berarti kamu tidak percaya Yesus. Seluruh dunia. Berarti kamu tidak percaya kepada Yesus. Saya yang percaya. Gimana toh? Gimana toh? Yesus mengaku dengan lantangnya kepada ke-12 muridnya, dia berpesan, jangan hanya baca engkau satu ke bangsa ayat, lain. dibacakan yang Dengar, lain, kalau jangan nggak mau kamu ke percaya. bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Dan Dari itu aku Yerusalem, percaya. Judea, Kamu Samaria, sendiri sampai- tidak percaya. Berarti kamu antikristus. Ayo. Sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi, Barang karena di siapa ujung bumi, percaya. karena di ujung bumi sudah ada Bani Israel. Maka murid-muridnya disuruh sampai ke hatimu ujung juga. bumi. Ayo, bantah saya. Hatimu. Mana pengakuan Yesus, aku diutus Sampai untuk pemakan sekarang babi? kami yang percaya kepadanya disertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat cuma. Mana buktinya? Yesus mengakui orang-orang di luar Yahudi. Seorang wanita Kanaan bertemu dengan Yesus langsung, percaya dengan Yesus langsung, masih juga disebut sebagai gogok. Apalagi ente yang pemakan gogok. Ayo. Dari buahnya mengenal buahnya. Dari cuma. buahnya kau mengenal dia. Pokok. Apa itu buahnya? Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir bom-bom pakai nama Yesus. Itu siapa pelakunya? Karisteng laknatullah, bukan agama lain. Berarti buah dari nabi palsu itu adalah karisteng laknatullah. Paham? Paham? Ada buahnya. Buahnya itu memanggil Yesus Tuhan, Ya, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir bom-bom pakai nama Yesus. Berarti buahnya itu di mana? Di Kristen atau di Islam? Di Kristen. Apa rupanya? Apa rupanya? Ayo teman-teman bantu saya tertawa sekali aja. 1, 2, 3. Kau menceritakan kebodohanmu. Ternyata buah-buah nabi palsu yang Yesus katakan di dalam Matius 24, Matius 7, itu dijawab sendiri oleh pemakan babi ini bahwa itu adalah karisteng. Sudah Izinkan aku selesai. ceritakan itu Selesai. semua. Selesai. Tepuk tangan Oh, dulu cuma. untuk Adinda Fandi Ahmad. Tepuk tangan. Oh, cuma. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, kita menyaksikan bagaimana Adinda Fandi Ahmad memberikan seleding gunting kepada para penghujat, mengatakan Nabi Muhammad SAW akhlaknya tidak baik, akhlaknya buruk, menikahi kemudian wanita di bawah umur, dan ternyata Adinda Fandi Ahmad mampu menyeleding 3 sekaligus penyembah roh-roh tanpa perlawanan sama. Assalamualaikum Bang Zuma semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dinda Fandi Ahmad. Begitu sekali-kali teman-teman. Kalau ada yang menghujat itu jangan dikasih kesempatan bernapas. Gigit ginjalnya, injak jantungnya, paru-parunya kucek. Nah gitu, biji matanya colok, putar jarimu di dalam. Nah gitu caranya untuk membunuh para penghujat. Ya, jadi kita punya ilmu mantik,
loncatan berpikir, materi dalil harus kita mainkan, kemudian kita buat mereka mencret tepung. Biar oten-oten yang menyaksikan wakil-wakil mereka itu stres sampai memanjat kelapa, lalu loncat turun ke bawah. Masih ada penghujat. Kalau kalian tidak mau, saya gas, naik ke atas, sopan ngomong, pelan-pelan ngomong. Anda bertanya tentang Islam, saya ladeni dengan baik. Anda bertanya tentang Kristen, saya ajarin dengan baik. Ingat, pendeta di gereja punya tujuan, punya misi. Ada yang diinginkan, sehingga mereka mengajarkan poin-poin tertentu saja. Bang Suma menguasai Bible, tidak ada iming-iming fulus, tidak perlu Anda bayar perpuluhan, tapi insya Allah saya akan mengantar Anda menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Paham ya? Jadi oten-oten yang mau belajar Bible silakan ke atas. Saya sendiri, ya, putra Makassar, putra Bugis, putra Sulawesi, akan menuntun kalian menuju kepada jalan lurus, jalan yang Yesus ajarkan. Ani'budullah Rabbi wa Rabbakum. Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 nomor 22, aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Demikian. Lanjut. Baik, saya sapa dulu. Sebentar dulu Bang Aliyubia, izin dulu bentar aja. Ibu Karo ini Kristen atau Muslim Ibu? Ibu Karo, dibuka mute-nya Bu. Kenapa roknya mau dibuka? Gak sopan itu deh. Ibu Karo, mute-nya dibuka. Kristen atau Muslim Bu? Karo Rahim. Fandi, nggak usah ditambahin K belakangnya, masa Ibu Karok, Bukarok, kan kedengarannya Bukarok jadinya, jangan ditambahin. Itulah tadi, makanya saya tutup mata, ternyata salah baca orang ini. Baik, teman-teman di bawah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sudah bergabung. Kawan-kawan Muslim jangan lupa bantu di support tap-tap layar, di follow akun Bang Zuma. Terus saran saya kepada kawan-kawan Kristen, ketika naik di Komal Muslim hanya untuk mengutarakan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, saya akan buang di tong sampah. Jangan dibuang, biarkan saya jadikan perkedel. Siap Bang. Yang penting kalian siap mendengar suara saya, karena suara saya ini bisa memecahkan lapangan terbang kalau saya teriak. Karena dalam ilmu bela diri Mamuru ada yang disebut sancing. Sancing kalau suara saja bisa memekik, bisa memecahkan gendang telinga musuh. Hati-hati. Siap. Iya. Ibu Karo, monitor Ibu Karo, saya turunkan Ibu Karo ya, karena dari tadi tidak ngomong. Mohon maaf Bu, nanti naik kembali. Bang Dis, assalamualaikum. Baby, assalamualaikum. Bang Ober, selamat siang. Bang Ober. Waalaikumsalam Bang Juma dan yang lain. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, Ini siang Bang. Silakan Bang Ober, kalau mau bincang-bincang sama Bang Zuma silakan. Bentar, Fandi, bentar izin ya. Jadi Bang Obed, Bang Zuma ini sering 24 jam online di TikTok maupun di YouTube. Beliau mengajarkan ya umat Kristen yang mau belajar Bible gitu. Pengajaran beliau ini tanpa perpuluhan, tanpa persembahan kasih, tanpa kolekte. Beliau ini ikhlas lillahi ta'ala. Lanjut. Pandai juga. Ya, saya ini ya. Bagus juga lah itu Bang Ayubi. Saya melihat sama Bang Juma ini kayaknya sudah makan palu basah di serigala ini dengan dua telurnya nih. betul. Iya, Palu basah ya. Nah, gimana Bang? Hanya tadi yang Abang sampaikan sempat saya ikuti tentang Petrus dikhususkan untuk orang Yahudi, kan begitu ya? Iya, betul Bang. Betul. Nah, tapi memang jangan lupa menjadi pertimbangan ketika dia datang kepada Cornelius yang orang Roma, tentara Roma. Jadi di sana harus menjadi pertimbangan mengapa Petrus diutus dan menerima itu. Nah, nanti itu juga dalam perjalanannya menjadi seperti tuduhan bagi dia, karena memang banyak teman-temannya yang rasul itu yang tidak setuju karena mereka mengira memang harus kepada orang Yahudi atau seperti tadi yang mereka yang hilang gitu. Jadi itu aja sih yang saya lihat Bang Juma, bahwa memang
ada menjadi pertimbangan khusus seperti itu, walaupun dikatakan dia untuk orang Yahudi, tetapi ternyata dia pergi juga ke Cornelius yang orang Romawi, kira-kira gitu Bang. Baik, ada dua hal, Bung. Kalau itu menjadi sebuah pernyataan iman yang kemudian sahabat-sahabat Kristen atau saudara-saudara Kristen ini imani. Yang pertama, Petrus ini bukan seorang nabi. Ada kemungkinan dia murtad, ada kemungkinan dia berkhianat, ada kemungkinan dia menjadi murid yang durjana. Kalau itu betul. Kenapa? Pertama, indikasinya jelas. Ketika kemudian Petrus bertanya jawab kepada Yesus di dalam Matius 16, intinya di data nomor 23, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Apa kata Yesus kepada Petrus? Enyahlah iblis. Petrus dikatakan sebagai iblis. Kalau itu terjadi, berarti tidak ada sesuatu yang bisa kita jadikan sandaran pembenaran. Karena memang Petrus sudah dianggap sebagai iblis oleh Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Galatia 2 nomor 8, di situ diterangkan kemudian dengan sangat jelas karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi utusan bagi orang-orang yang bersunat. Ini pengakuan Paulus. Sehingga kalau kemudian ternyata Petrus ini pergi kepada orang-orang yang bersunat, dalam hal ini orang Roma atau Yunani, maka Paulus berbohong. Bahaya ini, bahaya. Karena dikatakan bahwa karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi utusan bagi orang-orang bersunat, dan Yesus juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Paulus dan Petrus diberi kekuatan masing-masing untuk menjadi penginjil menurut tradisi Kristen kepada kelompok yang berbeda. Petrus untuk orang yang bersunat, kemudian Paulus untuk orang yang tidak bersunat. Apabila Petrus ternyata melanggar kaidah itu, berarti kalau bukan Paulus yang berbohong, menuduh dan memfitnah kemudian, berarti Petrus sendiri yang menjadi murid yang durhaka. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita baca di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Ke-12 murid diutus oleh Yesus. Artinya bahwa ketika berbicara ke-12 murid, jangankan Petrus, Yudas pun masuk di dalamnya, atau pengganti Yudas masuk ke dalamnya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota Samaria. Ini perintah jangan. Itu artinya larangan, dan itu penekanan dari sang guru. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sekarang pertanyaannya, kalau domba Israelnya itu ada di ujung bumi, ada di kutub utara, maka kesitulah juga murid harus pergi. Kenapa? Karena dia dispesialkan untuk umat Israel tok. Jadi kalau misalnya ada Petrus sampai ke Kiliki, sampai ke Roma, kemungkinan di Roma ada orang Israel, kemungkinan di Filipi sana ada orang Yahudi, maka dia pergi ke sana. Tetapi dia kalau bukan murid durhaka, tetap saja dia hanya mencari Bani Israel yang tinggal di bangsa-bangsa asing. Itu harus dipahami. Kenapa? Karena pernyataan Yesus sendiri tidak ada kekuatan yang bisa merubuhkan. Ketika dia mengaku dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 13:23. Tuhan memilih dia untuk menjadi juru selamat bagi Bani Israel. Sederhana untuk mematahkan argumen saya, Bung. Sangat sederhana. Tunjukkan kepada saya dalil Yesus mengaku diutus untuk seluruh manusia. Kalau ada, selesai kita. Silakan. Makasih Bang Juna. Sama-sama saudaraku. Bang Ober izin dulu sebelum lanjut, teman-teman di bawah yang kawan-kawan Kristen, kalau mau naik typing dulu ya kawan-kawan ya. Bilang saya Kristen biar saya naikkan ya. Silakan lanjut Bang Ober. Makasih Bang Pandi. Memang karena banyak tadi yang abang tapi dari apa yang sudah saya dapat itu boleh saya tanggapi begini. Pertama tadi memang Paulus berkata itu kepada Petrus, maksudnya dalam
apa yang dilakukan itu dia berkata, aku untuk di luar Yahudi dan Petrus untuk orang-orang Yahudi. Tetapi maka saya bilang tadi, Petrus bukan kemana-mana, tetapi ke Kaisarea. Kaisarea itu di Palestina sekarang, dan di sana ada tentara Roma yang oleh pernyataan roh akhirnya menerima Petrus di rumahnya. Sebenarnya itu didahului penglihatan itu nanti. Penglihatan ada 3 kali dari langit turun makanan yang haram-haram, dan waktu itu dia lapar. Tetapi ketika itu terjadi bingung Petrus, lalu bertanya, aku tidak pernah makan yang haram. Lalu dikatakan oleh malaikat waktu itu, jangan katakan yang haram kalau apa yang kuhalalkan. Akhirnya oleh petunjuk itu datanglah utusan dari Cornelius tepat pada jam 12 itu. Lalu mereka berangkat ke rumah Cornelius. Dan Cornelius juga mengalami mimpi yang sama. Ada roh yang berkata sesuatu tentang dia di sana, malaikat ya. Karena dia terkadang seorang yang saleh, orang yang beribadah dan banyak memberi bantuan kepada orang Israel, walaupun dia sebagai tentara. Nah, dalam pertemuan itu pada akhirnya Petrus sebenarnya bingung mengapa harus datang ke tempat orang yang tidak bersunat ini. Tetapi tadi oleh dorongan malaikat dia ke sana. Sampai pada akhirnya dia mengertilah bahwa memang berita itu untuk semuanya. Nah, itu pengakuan dari Petrus. Nah, Paulus sendiri yang mengkhususkan diri kepada orang-orang di luar Yahudi, tetapi dalam seluruh perjalanan itu dia memulai selalu dari rumah-rumah orang Yahudi. Contoh misalnya Lydia atau Timoteus. Nah, jadi memang begitu ya, ada kekhususan tetapi tidak kemutlakan, kira-kira begitu. Menjadi itu yang menjadi pertimbangan yang saya lihat bahwa walaupun dia berkata itu, tetapi dia juga untuk semua, walaupun konsentrasi dia di luar Yahudi gitu. Jadi nah, bahkan nanti di dalam Kisah Para Rasul bisa kita lihat ketika sudah di Antioki berkembang yang menerima berita ini, datanglah juga Petrus ke sana. Lalu di sana dia diterima sebagai saudara dengan orang-orang yang tidak bersunat dari mereka yang menerima berita itu. Tetapi kemudian ketika Yakobus dan teman-temannya datang dari Yerusalem ke sana, dia menjadi menghindar untuk bersama dengan orang-orang tidak bersunat. Maka dengan terang-terang Paulus berkata, bagaimana kamu ini? Kamu munafik, Petrus. Bagaimana kamu maksudnya mengajak orang menjadi seperti Yahudi kalau kamu sendiri munafik? Kira-kira begitu. Jadi di sana memang menjadi terang bahwa kepada siapa ini. Jadi walaupun mereka seperti tadi berkata Paulus ini mengkhususkan ke sini dan Petrus mengkhususkan ke Yahudi, tetapi ternyata dalam tindakan mereka itu tidak demikian. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika tadi maksudnya tentang mengapa Petrus dikatakan enyala iblis. Nah, ini mungkin yang harus jadi pertimbangan Bang Juma, karena ada konteks di sana. Konteksnya, Yesus berkata, mari ke Yerusalem karena di sanalah anak manusia harus mati gitu. Tetapi Petrus menarik dia ke samping, berkata, jauhlah itu daripadamu. Maksudnya, engkau sekali-sekali tidak mati. Oleh perkataan Petrus, engkau sekali-sekali tidak mati, Yesus langsung menjawab, enyala iblis. Mengapa? Kamu memikirkan yang dipikirkan manusia, tetapi tidak memikirkan yang dipikirkan oleh Allah. Artinya di sana kematian Yesus itu dipikirkan Allah, tetapi Petrus menginginkan Yesus tidak mati, itu pikiran manusia yang sejajar dengan pikiran iblis. Nah, itu konteks di sana Bang Juma. Oke, saya lebih tertarik menanggapi yang poin terakhir, tapi nggak apa-apa. Saya tanggapi dulu poin yang sebelumnya. Saudaraku, apapun yang kemudian narasi yang Anda bangun, itu ibarat membangun sebuah rumah di atas pasir. Begitu datang angin, ambruk semuanya sampai ke pondasi-pondasinya. Kenapa? Landasan pijakan saudara itu adalah rapuh. Karena dibantah oleh keadaan yang diceritakan di dalam kitab saudara. Sekarang konsentrasinya coba buka kitab saudara di Kisah Para Rasul 21, tepatnya di data 15 sampai data nomor 26. Sekali lagi saya katakan, percuma Anda menerangkan tentang Petrus, di mana Galatia 2 justru mengatakan orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Nomor 14 dari Galatia 2 itu. Artinya bahwa tidak akan mungkin pengikut Yesus itu mengajar dan mengajak orang-orang kafir ini untuk masuk ke dalam lingkaran mereka. Kecuali
Satu, mereka mengikuti tradisi Yudaism, tidak makan babi, bersunat, ibadah minggu, bla 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 bla. Karena memang diperintahkan bersunat oleh Elohim, orang-orang asing, budak yang dibeli, dan mereka yang tinggal di tengah-tengah orang Israel. Boleh, tapi faktanya Kristen tidak seperti itu. Kristen yang justru mewarnai Yahudi, ditinggalkan Yahudinya, padahal harusnya perintahnya Yesus harus menjadi Yahudi orang-orang non-Yahudi itu. Jangan dibalik. Itu poinnya. Nah, sekarang kita lihat. Di dalam Kisah Para Pewarta 21 nomor 15, sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Artinya Paulus in the gang, setelah mengajarkan ajaran Kristen di luar Yerusalem, mereka balik ke Yerusalem, pulang kampung ceritanya nih. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan numpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, jadi mobilnya ceritanya nih, udah sampai ke kendaraannya di Yerusalem. Semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Elohim di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Elohim, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya lagi dan jangan hidup menurut adat istiadat Taurat orang Yahudi." Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang ke Yerusalem kembali. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini, wahai Paulus. Di antara kami ada 4 orang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran. Bayangkan. Lakukanlah pentahiran. Maksudnya lakukanlah pertobatan. Dirimu harus bertobat bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka. Sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang yang tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau masih tetap memelihara hukum Taurat. Jadi Paulus disuruh berpura-pura bertaubat. Apa yang terjadi kemudian? Bawalah mereka bersama engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggung biayanya, sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang yang tahu bahwa kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan dan persembahan yang berhala, dari darah daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan. Maka pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mensucikan dirinya, ia mentahirkan dirinya, ia mentobatkan dirinya bersama-sama dengan mereka. Tidak cukup dengan itu, mereka Paulus masuk ke bait Elohim untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus masih melakukan persembahan di bait suci. Kalau agama Kristen itu agama benar, kenapa Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran yang benar, ajaran kekristenan? Kenapa? Ada apa Paulus ini? Kenapa bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen, lalu ikut-ikutan kemudian ditahirkan, lalu kemudian ikut-ikutan mempersembahkan persembahan? Bukankah dia mengajarkan di luar Yahudi bahwa hanya sekali mempersembahkan saja, yaitu Yesus? Tapi kenapa dia lakukan lagi persembahan? Artinya kalian hanya diprank oleh Paulus. Ingat, tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Berarti orang-orang yang mengikuti Paulus harus kembali kepada hukum Taurat. 1.
Nah, ini yang menarik. Ketika saudara membaca mengatakan bahwa Petrus ini dikatakan iblis. Enyahlah kau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yang dipikirkan oleh Elohim itu tertulis di dalam kitab perjanjian lama. Apa yang dipikirkan oleh Elohim? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Yang dipikirkan Elohim adalah Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 6 sampai nomor 7, Amsal 12 sampai nomor 21 dan seterusnya. Contoh, tak kasih contoh yang dipikirkan Elohim, salah satunya Amsal 12 nomor 21. Kita baca sama-sama. Di situ diterangkan dengan sangat jelas dalam kitab Amsal, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Ini yang akan terjadi. Jangan kau ganggu pikiran Tuhan. Ini sudah rancangan Tuhan. Tuhan mengatakan orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Jadi kamu Petrus santai aja, tenang aja. Pertolongan Tuhanku pasti akan datang. Dan ternyata betul, dia diselamatkan, dan yang menggantikannya adalah Yudas. Petrus kecil kau Petrus, Tuhanku punya rancangan yang jauh lebih benar, jauh lebih bagus, jauh lebih sempurna. Jadi ketika Yesus ini ingin ditangkap, dia biarkan dirinya. Tetapi apa yang terjadi? Yang berlaku adalah pikiran Tuhan, yang berlaku adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Yesus mengatakan kehendak kalian itu adalah, yang kami pikirkan adalah aku mati. Kasihan Yesus kalau mati, ini kasihan. Itu pikiran manusia, tapi tidak. Tuhanku mengatakan apa? Aku akan menyelamatkan hambaku, dan aku akan menjadikan orang fasik menggantikannya. Di mana itu tertulis? Di dalam Amsal 21 nomor 18. Saya bacakan kepada saudara supaya saudara bisa merenungi dengan baik-baik. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Berarti ada keadaan di mana orang benar ini tersandra, tertangkap, ingin diadili, tetapi Tuhan menebusnya dengan orang fasik dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berarti ada orang jujur yang ingin dicelakai, tapi Allah menggantikannya dengan pengkhianat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang berkhianat? Yesus atau Yudas? Siapa yang fasik? Yesus atau Yudas? Itulah yang menggantikan Nabi Isa alaihi salam. Jadi jangan kau berpikir seperti itu Petrus. Tuhanku sudah punya rencana. Di mana poin tertulisnya? Coba Anda buka Lukas 24 nomor 44. Silakan Anda berselancar ke sana. Apa kata Yesus? Anak manusia memang harus pergi sebagaimana yang telah dinubuatkan tentang dirinya di dalam kitab Taurat, di dalam kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Roma, kitab Filipi, Lemon, Tesalonika, kemudian kitab Galatia, kemudian di Lukas. Bukan. Yesus mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Oke? Jadi tidak ada kepergian diawali dengan penggantungan di atas tiang salib. Demikian. Terima kasih Bang Juma. Saya harus berkata Bang Juma itu memang banyak menguasai data yang ditulis di sana. Insya Allah. Tapi memang ketika melihat itu terkadang harus masuk dalam berpikirnya, ada di sana beberapa yang konteks tertentu tidak seperti yang biasa dipikirkan orang, harus masuk dalam ranah itu. Maka ketika tadi seperti Paulus datang ke Yerusalem karena dia sudah membawa berita itu ke mana-mana, lalu di Yerusalem dia mempertanggungjawabkan itu oleh para rasul. Nah, memang di sana ada Yakobus dan yang lain-lain yang belum bisa menerima bahwa berita itu harus di luar Yahudi, tidak bisa. Sampai nanti juga Petrus justru mengangkat bicara di sana tentang apa pengalaman dia kepada Cornelius, karena dia juga berpikir demikian tadinya. Nah, akan tetapi Paulus itu orangnya lebih memilih untuk menyampaikan berita itu dengan, kalau dikatakan berpura-pura tidak, tetapi meluruh hikmah. Begini dia,
kepada orang bersunat, aku seolah-olah menuruti semua hukum sunat, tetapi kepada orang tidak bersunat, aku sama sekali tidak di bawah hukum itu. Mengapa? Itu pertanyaannya, mengapa Paulus memilih itu? Sebenarnya Paulus sudah menyadari, karena dia juga orang terpelajar, dibimbing dari guru terbesar waktu itu Gamaliel, dan sebagai penganut keyahudian dia dari masa Farisi yang paling keras. Jadi dalam pengetahuan Taurat dia lebih baik daripada teman-teman sejawatnya. Tetapi pada akhirnya ketika maksudnya berita keselamatan itu diterima, dia berkata itu semua sampah, karena tidak membawa kepada kehidupan atau kebenaran. Nah, jadi apa yang menjadi penting bagi Paulus adalah bagaimana orang mendapat kehidupan atau kebenaran. Jadi saya tambahkan begini. Memang hukum Taurat diberikan 430 tahun setelah daripada janji kepada Abraham. Kepada Abraham sudah Allah janjikan begini, melalui keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Jadi ada janji Allah di sana dengan sumpah gitu. Lalu 430 tahun kemudian Musa membawa hukum Taurat yang menuntut perbuatan. Lalu dalam perjalanan bangsa itu terlihat memang tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat itu dengan penuh. Nah, lalu bagaimana? Karena orang sudah tidak bisa melakukan, sementara yang tidak bisa melakukan di bawah kutuk. Karena hukum Taurat itu mengandung dua, berkat dan kutuk. Yang melakukan tepat seperti itu diberkati, tetapi yang tidak melakukan di bawah kutuk. Apakah karena kutuk sekarang itu ada, janji Allah yang sebelumnya itu menjadi batal? Tidak. Nah, itu sebabnya kalau di Galatia 3 ayat 10 dikatakan begini oleh Paulus, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya. Akan tetapi karenanya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita memperoleh roh yang telah dijanjikan itu. Jadi ternyata iman kepada pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristuslah, maka dia bisa terlihat menjadi pemilik dari janji. Kira-kira gitu Bang Juma. Oke, baik. Jadi lagi-lagi saya ingin kemudian menarasikan sesuatu yang saya minta kepada para netizen, baik yang di YouTube maupun yang ada di TikTok, untuk menyelami kata per kata dari paparan saya setelah ini. Terkait dengan apa yang saudara kita paparkan, Kejadian 22 nomor 18. Di sini diterangkan begini Bang. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi ini akan mendapatkan berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Pertanyaan muncul kemudian, bagaimana caranya bangsa-bangsa di atas muka bumi ini mendapatkan berkat? Dengan cara apa? Ternyata kuncinya ada di Kejadian 12 nomor 3. Syarat untuk mendapatkan berkat itu ada di situ. Apa yang dikatakan kemudian di Kejadian 12 nomor 3? Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Jadi di dalam Kejadian 22 nomor 18 dikatakan, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, dan untuk mendapatkan berkat itu kita harus memberkati Abraham. Orang yang tidak memberkati Abraham tidak mendapatkan berkat. Hanya orang yang memberkati Abraham yang mendapatkan berkat. Keturunan mana yang kemudian yang sampai ke penjuru seluruh bumi mengajarkan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam, sementara Ishak keturunannya hanya ditujukan kepada mereka juga, mereka saja. Taurat hanya untuk Bani Israel saja. Ulangan 33 nomor 4.
hukum Taurat adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147 19 nomor 20. Di situ diterangkan bahwa hukum-hukum yang datang kepada Yakub, peraturan-peraturanku yang datang kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Berarti pemberkatan terhadap manusia stop, tidak bisa keluar dari bangsa Israel saja. Berarti pemberkatan itu munculnya dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Saya ulang, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Anak saya lahir, saya ajarkan, kemudian beliau memberkati Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya umat Islam ketika menyebut nama Ibrahim dilanjutkan dengan pemberkatan alaihissalam, keselamatan atasnya, berkat atasnya. Semua umat Islam setiap ibadah melakukan pemberkatan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Setiap salat umat Islam seluruh penjuru bumi melakukan pemberkatan terhadap Abraham alaihissalam. Agama lain termasuk Kristen tidak pernah melakukan itu. Yang ada di Kristen hanya menghujat Abraham alaihissalam dengan mengutuk ajaran sunat, dengan mengutuk ajaran satu Tuhan, dengan mengutuk ajaran korban manusia, korban hewan. Maaf, saya ulang, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firmanku, wahai Abraham. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Orang-orang Kristen kalau ditanya, apakah Ismail ini anak sah atau anak haram? Orang Kristen akan mengatakan, Ismail anak haram, Ismail anak tidak sah. Dengan demikian Kristen telah mengutuk, telah menistakan, telah menghinakan Abraham dengan mengatakan anaknya anak haram, dengan mengatakan anaknya tidak sah. Maka berarti Abraham dituduhnya sebagai pesida. Umat Islam tidak mengimani itu. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Di Islam setiap saat memberkati Abraham. Yang dikutuk ini siapa? Silakan raba diri anda sendiri. Apakah anda mau beriman kepada Nabi Ismail anaknya atau tidak? Kalau kami beriman kepada Nabi Ishak, kami beriman kepada Yakub, kami beriman kepada keturunan Nabi Ishak, dan kami beriman kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Berarti tidak ada sedikit pun pengutukan dari Islam terhadap nabi-nabi tersebut. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan apa yang anda paparkan, saya sudah mengatakan Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Saya ingin tahu, ini sudah dua hari saya membawa materi ini. Saya ingin tahu dari saudara saya yang baik, apakah yang datang suara kepada Yesus, kepada Paulus ini pure, betul-betul suara Yesus? Ketika kemudian Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Lalu suara itu mengatakan, akulah Yesus. Saya ingin tahu, Pak, kalau itu Yesus, kenapa bertentangan ajarannya ketika dia belum berbentuk suara? Di tengah-tengah Bani Israel dia mengatakan, barang siapa yang menghilangkan setitik pun meskipun yang paling terkecil dari hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam neraka atau di dalam kerajaan langit. Itu pengakuan Yesus dalam Matius 5 nomor 19. Di dalam Markus 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Ini pengakuan Yesus. Tapi ketika ada roh yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, roh itu justru menghabiskan seluruh hukum Taurat di dalam Efesus 2:15. Dengan matinya orang yang digantung di atas pohon tersebut, maka dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala ketentuan dan perintah yang ada di dalamnya. Pertanyaan saya, apa bukti bahwa yang mengaku Yesus kepada Paulus ini adalah benar-benar Yesus? Silakan saudara. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Juman. Sama-sama. Jadi tadi saya kira pasti Bang Juma sudah bahkan sudah berkali-kali membaca itu tentang pertanyaan yang terakhir itu, apakah itu Yesus gitu. Artinya apa yang ditulis di sana ya itu yang ditulis gitu. Jadi saya justru nanti pertama menanggapi bahwa Bang Juma sampaikan ada janji kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Kita sepakat itu janji Allah. Lalu
saya sangat setuju dengan Bang Zuma berkata bahwa hukum Taurat itu untuk orang Yahudi. Itu benar. Maka Musa membawa itu 430 tahun. Setelah mereka kembali dari perbudakan di Mesir, dalam perjalanan itu di Gunung Sinai, dia menerima hukum Taurat itu yang terdiri dari 10 itu. Di sana dikatakan, dengarlah hai kaum Israel, Allah itu Esa. Itu dulu pernyataannya. Lalu isinya, kasihilah Tuhan Allahmu, lalu kasihi sesamamu manusia. Kepada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sebenarnya dasar dari hukum Taurat itu kasih, dan kitab para nabi itu kasih. Jadi apa yang tertulis tidak mengikuti hukum kasih, maka dia kehilangan dari dasar. Tapi perjalanan berikutnya kita bisa melihat mereka yang dipilih Allah sebagai umatnya orang Yahudi, apa pengaduan Allah kepada mereka? Kita baca di Yesaya, dikatakan begini, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ternyata ada masalah di sana. Bahwa mereka yang dipilih pun tidak bisa mengenal Allah. Bahkan Allah yang sudah begitu memberikan seluruhnya kepada mereka, karena mereka dalam keadaan budaklah di Mesir, budak biar orang tahu Allah yang bekerja. Di tanah Kanaan, di Palestina sekarang sudah ada 7 bangsa yang lebih besar, Yebusi, Girgashi, Amori, Amalek, dan yang lain, yang lebih utama dari mereka dari seluruh penimpilan gitu. Maka mereka nanti melihat mereka itu seperti belalang aja menghadapi orang-orang Filistin di sana. Tapi apa yang Allah mau katakan? Sebelum genap kelaliman bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu, maka Israel belum duduk di sana. Kemudian setelah genap, mereka yang budak di Mesir didudukkan oleh Allah di Palestina yang sekarang. Lalu apa yang terjadi pada mereka yang didudukkan Allah, tanpa maksudnya mereka membangun, tanpa mereka membuat kebun, tapi mereka menikmatinya. Mereka pun tidak mengenal Allah. Mereka tidak memahaminya. Nah, itulah sebabnya pekerjaan hukum Taurat tidak membawa kebenaran, tetapi iman kepada pekerjaan yang Allah lakukan melalui Yesus yang harus mati, yang olehnya Petrus dikatakan iblis karena tidak setuju Yesus itu mati. Maka Yesus berkata, "Enyalah iblis karena engkau memikirkan yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah." Artinya ada di sana pikiran Allah. Nah, pertanyaannya, mengapa dia harus mati? Itu sebabnya bukan karena perbuatan kita bisa beroleh keselamatan, tapi kepada iman dari perbuatan Allah. Jadi seorang yang percaya kepada Allah akan melihat apa itu perbuatan Allah. Kira-kira gitu, Bang. Oke, baik. Jadi narasi yang dibangun menarik. Akan tetapi saya melihat ada rantai terputus. Ada rantai terputus, dan kemudian masing-masing simpul rantai ini menggambarkan satu keadaan yang berbeda. Yesus mengatakan apa, lalu setelah dia dikatakan datang kepada Paulus, seketika ajaran itu berubah. Bangsa Yahudi tegar tengkuk. Izinkan saya mengatakan, bangsa ini sebagian besar mereka itu zalim. Justru karena kezaliman mereka, justru karena ketegaran tengkuk mereka, lahirlah agama Kristen. Kalau mereka ini lurus saja seperti umatnya Nabi Muhammad SAW yang menerima kenabian beliau dan tidak berontak kepada beliau, maka tidak akan muncul agama baru di tengah-tengah ajaran Nabi tersebut. Terbukti di Islam tidak ada entasan agama baru kemudian yang dilahirkan dari pemberontakan terhadap kenabian Nabi Muhammad. Itu fakta. Nah, justru Katolik Kristen ini muncul dikarenakan adanya pembangkangan demi pembangkangan yang terjadi oleh orang-orang Farisi. Maka indikasi kuatnya, bukan indikasi, bukti kuatnya kemudian terpapar bagi kita yang belajar Bible dan belajar Quran. Apa itu? Adanya oknum yang kemudian mengaku bertemu dengan Yesus. Saya ulang, adanya oknum yang mengaku bertemu dengan Yesus. Ini titik
cikal bakal munculnya agama Kristen. Maka perlu diselidiki. Kita membutuhkan pakar-pakar dari Kristen. Kita membutuhkan para cendekiawan Bible yang mampu menunjukkan secara akurat bahwa yang datang kepada Paulus yang mengaku akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya, itu betul-betul adalah Yesus anak Maria. Karena kenapa? Kalau itu betul-betul Yesus, maka Yesus ini ibarat manusia pembohong, pendusta yang tidak boleh dipercaya. Karena dia menjilat ludahnya sendiri. Dia mengaku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Satu. Dia mengatakan dia bukan Tuhan, dia manusia, dia anak manusia. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Dan dia mau dipercaya oleh Bani Israel agar dia diimani sepenuh hati bahwa dia adalah utusan Tuhan saja. Bahkan dia bersaksi di tengah-tengah Bani Israel. Dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, mujizat itu bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah, bahwa aku adalah utusan Allah. Ini poin yang ada di simpul rantai yang satu. Yesus mengatakan itu. Lalu kemudian ada pesan Yesus, berhati-hatilah kepada ragi Farisi. Ada pesan Yesus, berhati-hatilah kepada serigala yang nyamar domba. Ada pesan itu, ada ilmu itu yang diingatkan kemudian Yesus kepada pengikutnya di simpul yang pertama. Simpul yang kedua, ada oknum bernama Paulus tiba-tiba mengaku bertemu dengan Yesus. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Karena ini orang menjadikan semua ajaran yang ada di dalam Taurat itu menjadi sampah. Ingat, pengakuan saudara Obed, saudaraku yang saya kasihi. Anda mengatakan bahwa Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kita salaman, kita rangkulan untuk itu. Tapi Anda coba lihat, teliti lagi pengakuan Paulus. Di dalam Galatia 3 nomor 13, ada yang tertulis yang aneh, yang mungkin orang-orang Kristen awam nggak paham. Apa yang dikatakan di situ? Kristus telah mati untuk kita. Ada kata kita. Untuk apa Yesus Kristus mati? Untuk kemudian menebus kutuk hukum Taurat. Yesus mati untuk kita menebus hukum Taurat. Kita di situ siapa? Kita di situ sudah pasti Bani Israel, bukan orang Kristen, karena Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Jadi ketika Yesus mati untuk menebus kutuk hukum Taurat, maka Yesus mati untuk menebus kutuk Taurat untuk yang punya. Indonesia punya undang-undang. Ketika undang-undang dasar atau Pancasila dirombak, dihilangkan, dihapuskan, ditebus dengan undang-undang baru, maka itu berlaku hanya untuk rakyat Indonesia, tidak berlaku untuk bangsa Malaysia, tidak berlaku untuk bangsa Filipina. Ketika Yesus mati di atas tiang salib, menebus Taurat, menghapuskan Taurat, membatalkan Taurat, menggenapi Taurat, maka Yesus membatalkan itu semua hanya untuk sang pemilik. Kristen kenapa berasa? Kenapa Kristen yang merasa? Jadi kematian Yesus murni. Kalau memang dia digantung di atas pohon, maka dia murni mati untuk Bani Israel saja. Tak ada hubungannya dengan di luar Israel. Tak ada hubungannya. Karena ternyata kematiannya itu untuk menebus Taurat. Taurat hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4 dan banyak lagi data yang bisa saya sajikan membuktikan bahwa hukum Taurat itu hanya pemiliknya Bani Israel saja. Nah sekarang kembali ke simpul kedua. Siapa makhluk yang datang kepada Paulus ini? Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Paulus, akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret yang kau aniaya. Selesai sampai situ? Tidak. Tidak sama sekali. Paulus setelah kedatangan roh tersebut yang ngaku-ngaku Yesus, semakin gila, semakin aneh, semakin jauh dari ajaran gurunya Gamaliel, semakin naif, mengajarkan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya satu menjadi tiga, yang tadinya manusia menjadi Tuhan, anak Tuhan, dan seterusnya. Maka muncul pertanyaan, ini yang datang kepada Paulus ini siapa sih?
Bukankah iblis bisa menjelma menjadi malaikat? Sedangkan makhluk yang datang kepada Yesus, kepada Paulus itu bukan mengaku malaikat, dia mengaku manusia. Coba Anda lihat, siapakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus, manusia dari kota Nazaret. Dia sebut kata manusia di situ. Manusia dari kota Nazaret. Berarti makhluk ini mengaku-ngaku manusia. Sedangkan iblis bisa mengaku sebagai malaikat. Kalau mengaku sebagai malaikat aja bisa, apalagi mengaku sebagai manusia. Hati-hati kata Yesus terhadap ragi Farisi, hati-hati. Nah, simpulnya tolong Anda dengarkan. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, engkau mentobatkan satu orang saja menjadi pengikutmu, dan setelah kau jadikan menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi, siapa ahli Taurat yang nyebrang sampai ke Filipi, sampai ke Kiliki, sampai ke Roma? Siapa orangnya? Mendirikan sebuah sekte yang diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari agama Nasorius. Siapa dia? Paulus. Pengikutnya apakah sama dengan Yahudi? Tidak sama. Berarti rantai terputus. Lalu yang menjadi biang keroknya siapa? Makhluk yang datang kepada Paulus ini. Ini makhluk yang ngaku Yesus ini siapa? Siapa dia ini? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 7, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh penghibur itu, seorang penolong lain itu tidak akan datang kepadamu. Menurut Yesus, yang datang setelah dia adalah seorang penolong lain, bukan sosok roh yang datang bersuara mengaku Yesus. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 26, camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada manusia yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, atau mengaku dengan bertemu aku di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti yang kedua kalinya ditandai dengan cahaya yang berkilat dari timur sampai ke barat. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Izinkan saya 30 detik membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Anda baca Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apa kata Yesus? Apa di sana narasi yang dibangun hasil penyelidikan Lukas? Dikatakan bahwasanya, kenapa kamu termangu? Yesus yang kau lihat naik ke langit itu akan datang kembali ke dunia dengan cara seperti dia terangkat ke bumi. Apa artinya? Kedatangan Yesus nanti setelah Yesus terangkat ke langit itu turun dengan jasadnya, bukan turun hanya dengan suara. Maka yang datang kepada Paulus, demi Allah, itu bukan Yesus, tetapi makhluk halus atau makhluk gaib. Demikian sementara, silakan. Terima kasih Bang. Cuma ini Bang Fandi nggak tidur ini kan, Bang Fandi kan di atas ya? Enggak, dia lagi bikin kapurung dia Bang. Iya. Iya. Nah, saya maksudnya tertarik sekali dengan maksudnya Abang mengutip itu. Ya, saya senangnya itu karena kutipan itu memang itu tertulis. Tetapi persoalannya memang seperti tadi, terkadang yang tertulis itu bisa menggambarkan hal lain gitu. Contoh gini. Ketika Abang berkata ada terputus, kalau saya melihat bukan terputus kalau seperti Paulus, bahkan berbalik gitu. Kalau terputus bisa aja jalannya masih sama tetapi sudah putus gitu. Tapi ini berbalik gitu ketika sudah mendengar suara itu. Apa yang dialami dia, apa yang dikerjakan dia, itu sebenarnya lebih menunjukkan apa yang terjadi terhadap dirinya. Jadi maka dikatakan nanti iman itu bekerja. Iman itu bukan sesuatu yang diam. Nah, iman itu ditunjukkan dari apa yang dikerjakan. Inilah yang dialami oleh Paulus. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang-orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan.
3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dia tidak perlu menuliskan bahwa dia pernah digigit ular berbisa. Artinya, penderitaan ini semua dialaminya demi berita yang didengarnya. Nah, itu lebih menunjukkan iman. Tadi dia sebagai orang terpelajar, sebagai orang yang dianggap sebagai pemimpin di antara mereka orang Farisi. Karena ketika Stefanus dibunuh, semua mereka yang lempari batu itu menaruh jubah mereka di kaki Paulus. Dan mulai dari situ dia meminta surat kepada pemimpin agama untuk mengejar orang-orang ini yang abang bilang sebagai sekte tadi. Kepada orang Farisi dikatakan, kamu mentobatkan satu orang menjadi pengikutmu, artinya pengikut Yahudi, bukan seperti Paulus. Justru Paulus tidak, justru dia ditolak oleh agama Yahudi. Nah, artinya perkataan itu tidak tepat, walaupun abang ambil dengan tepat kata-katanya, tetapi penempatan yang tidak tepat. Lalu abang katakan, setuju juga tadi bahwa hukum Taurat itu kepada orang Yahudi. Lalu ketika Yesus katakan dia mati untuk menebus dari kutuk hukum Taurat, berarti dia untuk orang itu benar. Karena memang yang memiliki hukum Taurat orang Yahudi, itu hanya menunjukkan bahwa semua manusia sudah berdosa. Itu sudah dikunci. Bahwa semua di luar Yahudi orang berdosa, itu sudah dikatakan. Dan mereka yang dianggap umat Allah ternyata orang berdosa juga. Nah, masalahnya bagaimana sekarang? Kalau orang Yahudi orang berdosa, di luar Yahudi orang berdosa, apa yang harus terjadi? Nah, inilah konsep keselamatan. Sebenarnya konsep keselamatan itu terjadi karena manusia harusnya binasa oleh hukuman karena dosa itu. Karena itu ketetapan Allah, yang berdosa binasa gitu. Nah, dorongan kasihlah yang melakukan ini sehingga ada jalan. Nah, itulah tadi janji kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Di sanalah bagian yang abang katakan itu tadi, penganut-penganut yang dinamakan di Antioquia itu sebagai orang Kristen. Nah, kalau saya sekarang memang Bang Zuma tidak melihat ini sebagai agama, tetapi melihat ini sebagai janji Allah yang sudah dinyatakan kepada semua umat, baik orang Yahudi, baik di luar Yahudi, agar semua memiliki kesempatan yang sama datang kepada Allah. Nah, inilah justru berita yang dikerjakan oleh Paulus dengan seluruh penderitanya tadi. Jadi semua tindakan yang dilakukan Paulus menunjukkan iman yang diperolehnya. Siapa yang datang itu kepada dia? Yang datang itu dan diimani dia berakibat kepada Paulus meninggalkan seluruh kemegahan dunia dan mengambil penderitaan itu. Dan dia katakan, di dalam kelemahanlah menjadi nyata kuasa Allah. Jadi perkataan dia ini, dia yang sebagai bangsa yang dijajah oleh Roma, tetapi dia berbicara sampai ke raja-raja, termasuk kepada Kaisar di Roma, termasuk kepada Raja Bernike. Mengapa orang-orang jajahan ini berani berkata tentang itu? Itu dorongan karena iman. Kira-kira gitu Bang Juma. Oke, baik. Jadi kita belum sampai kepada pengetahuan yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus. Karena kapan yang datang kepada Yesus ini adalah Yesus, maka Kisah Para Rasul 1 nomor 11 gugur, Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27 gugur. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan terkait dengan angkatan jahat yang dikatakan oleh Paulus Yesus di dalam Matius 12. Jadi apa yang saya bahas ini, saudara-saudara Kristenku yang saya kasihi, itu adalah cakupan dari Al-Quran saya yang mengatakan dengan sangat jelas kepada kami umat Islam, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Innama ta'buduna min dunillah awthana wa takhluquna ifkal. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala. Nah, izinkan saya untuk membuktikan Al-Quran saya dengan menyatakan ini terlebih dahulu. Artinya ketika saya menjelaskan tentang Bible, itu saya sedang menguraikan isi Al-Quran.
Karena Al-Quran saya membahas tentang keadaan Bible, keadaan Yesus, dan keadaan saudara-saudara Kristen. Kita lihat di dalam Matius 12, nomor 38 sampai nomor 40. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini." Angkatan tidak setia maksudnya orang yang tidak setia kepada Yesus, orang yang tidak setia kepada Taurat, orang yang tidak setia kepada firman Tuhan yang datang kepada para nabi. Menuntut suatu tanda, tetapi mereka kemudian tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Berarti tanda untuk angkatan jahat adalah bangkitnya anak manusia dari kubur. Saya ulang, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda sedikit pun kecuali satu, yaitu anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Setelah itu keluar dari perut bumi, berarti bangkit. Siapa kemudian yang mengimani ini? Nah, kita lihat. Data selanjutnya satu perikop di Matius 12 itu mengatakan, apabila roh jahat keluar dari manusia. Nah, ini angkatan jahat ini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, lalu ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkan. Artinya roh jahat ini keluar dari manusia, artinya manusia tadi ini melakukan pembinasaan yang keji. Ini terjadi kepada Paulus, membunuh murid-murid Yesus, menyesah murid-murid Yesus. Lalu bertobat, artinya roh jahat keluar, bertobatlah dia. Nah, setelah bertobat apa yang terjadi? Iblisnya keluar, lalu berkata iblis ini, kata Yesus, "Aku akan kembali ke orang tersebut yang telah kutinggalkan." Maka pergilah roh jahat ini mendapati orang tersebut yang sudah bertaubat. Orang ini benar-benar bertaubat, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ketika menemukan orang ini, ya, karena iblisnya tadi ke padang yang tandus, ingat, jalan ke Damsik itu adalah padang yang tandus. Ingat itu. Jadi kemudian iblisnya ke jalan tandus tidak menemukan pemberhentian. Iblisnya kembali kepada oknum yang tadi. Maka ia pergi mendapati rumah kosong, maksudnya orang yang bertobat tadi. Lalu ia datang dan keluar mengajak 7 roh jahat lainnya yang jauh lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ, berdiam di orang yang tadinya sudah bertaubat. Apa kata Yesus? Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Kata Yesus, demikian juga akan terjadi atas angkatan jahat ini. Mohon maaf, angkatan jahat dan angkatan tidak setia itu kerasukan 8 roh jahat di dalam tubuhnya. Pertanyaan saya, roh apa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus? Karena roh jahat ini masuk kembali kepada orang yang tadinya melakukan kejahatan lalu bertobat, dia masuk dan orang itu semakin jahat. Kalau tadi dia hanya membunuh manusia, begitu roh jahat, 8 roh jahat masuk ke dalam tubuhnya, dia malah menghilangkan keesaan Tuhan, dia menghilangkan hukum-hukum Tuhan, bahkan berani mengatakan hukum Tuhan itu adalah sampah, bahkan berani mengatakan hukum kekal perjanjian Tuhan itu adalah tidak membawa kepada kehidupan. Contoh, di dalam Kejadian 17 nomor 14, apa kata Elohim? Barang siapa yang tidak bersunat, maka dia akan dibunuh, dia akan dilenyapkan dari sebangsanya, sebab dia telah membatalkan hukum perjanjian kekalku. Paulus dengan mudahnya mengatakan di Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Bertentangan tidak dengan pernyataan Tuhan?
bertentangan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dan itu dipraktikkan kemudian oleh orang Kristen. Saudara-saudara Kristenku mau melakukan dan mempraktikkan semuanya apa yang diinginkan oleh Paulus. Sekali lagi, kalau Anda mengatakan Paulus bertobat, Paulus begini dan begono, ingat dalam Matius 24, Yesus mengatakan bahwa penyesat itu mampu melakukan mukjizat-mukjizat, mampu melakukan tipu daya, mampu melakukan tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu. Jadi jangan heran kalau seorang Paulus kemudian oleh ajaran pagan, penganut ajaran pagan, pernah hampir melantiknya menjadi Tuhan, menjadi dewa Hermes, dikarenakan kehebatan Paulus melakukan mujizat-mujizat. Dan Yesus mengatakan nabi palsu mampu melakukan mujizat-mujizat dan kekuatan-kekuatan supaya mereka kemudian bisa menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi jangan heran. Nah sekarang belum terjawab roh apa yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus. Apakah itu Yesus beneran? Kalau Yesus beneran tolong kasih bukti. Tapi kalau itu bukan Yesus beneran, berarti benerlah apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 12 tentang angkatan jahat. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Ibrani 6 nomor 1, marilah kita meninggalkan hukum-hukum pertama, yaitu hukum Taurat, menuju kepada hukum yang dibuat oleh manusia, yaitu hukum yang dibuat oleh Paulus. Makanya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Hari ini kita melihat saudara-saudara Kristen, bapak mana yang mengajarkan orang Kristen menyembah kepada Yesus? Bapak Elohim atau Bapak Paulus? Bapak Elohim atau Bapak Paulus? Saya ulang, Bapak Paulus atau Bapak Elohim yang mengajarkan orang Kristen kemudian makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, dan menyembah anak Maria. Disitulah jawabannya dan keselamatan bagi orang-orang berakal untuk menerima penjelasan saya. Demikian. Ya, makasih Bang Juma sudah memaparkan itu. Ya, tadi roh yang mana kan itu pertanyaan tadi yang belum terjawab ya. Jadi memang sudah dikatakan hukum itu ketika tidak mendatangkan kesempurnaan atau tidak mendatangkan hidup, maka dia tidak berguna lagi ketika yang mendatangkan kesempurnaan itu datang gitu. Artinya, oleh pekerjaan melakukan hukum Taurat tidak ada orang yang dibenarkan. Justru oleh hukum Taurat itu pelanggaran orang Yahudi makin nyata karena apa yang ditulis tetapi mereka langgar itu membuat rupa pelanggaran itu menjadi nyata. Artinya menjadi nyata sekarang bahwa semua orang telah di bawah hukuman dosa. Nah itu sebabnya roh yang tadi abang katakan yang mana yang datang. Nah ini yang menjadi pendapat Paulus. Tetapi pertama dulu Paulus melakukan pembunuhan itu karena dia melihat begitulah cara beribadah atau membela ajaran hukum Taurat. Jadi jangan dikira bahwa Paulus itu seperti orang jahat biasa, bukan. Tetapi karena kecintaan kepada hukum Taurat dia melakukan itu. Hanya dia menyadari sekarang tanpa pengertian. Penting di sana pengertian. Bukan hanya maksudnya mengetahui info, tetapi pengertian terhadap info yang didapat. Nah, roh yang mana yang datang itu? Ini pendapat Paulus. Menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Jadi roh yang datang itu mengakibatkan Paulus rela
menerima itu. Apa yang menjadi kerelaan di sana? Karena dia sudah katakan, di dalam kelemahanlah kuasa Allah itu nyata bagi dia. Ini kan belum didapat sampai akhirnya nanti Paulus mati. Terus apa gunanya iman itu? Ternyata mengapa iman itu tetap ada? Karena dia ada pengharapan. Pengharapan yang begitu kuat itulah yang mendorong dia melakukan seluruh pekerjaan kasih itu. Jadi terlihatlah bagaimana dia mau menyerahkan tubuhnya yang harus binasa ini untuk melayani orang-orang. Itu sebabnya Paulus berkata, bagiku lebih baik mati. Mengapa begitu? Karena pengharapan itu. Ketika dia mati, selesai sudah semua penderitaan karena ada harapan. Tetapi lebih berguna aku hidup. Mengapa begitu? Karena dia mengasihi orang-orang. Dia mau sampai karena kasihnya, aku mau terpisah dari kasih Kristus demi saudara-saudaraku orang Yahudi. Karena mereka sangat giat dalam hukum Taurat, tetapi tanpa pengertian. Nah, itu menjadi jelas bagi dia karena sebelumnya dia mengalami hal yang sama. Jadi roh yang datang kepada Paulus adalah roh yang mengakibatkan dia melakukan itu semua dalam kerelaan oleh pengharapan kepada yang dijanjikan. Kira-kira begitu, Bang Juma? Oke, baik. Jadi sekali lagi ya, sahabat-sahabat Muslim dan rekan-rekan yang saya kasihi dari umat Kristiani, saya membaca di dalam Kisah Para Rasul 9. Di situ diterangkan kemudian Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Mereka yang menemani Paulus itu mendengarkan suara. Tetapi di dalam Kisah 22 nomor 9, mereka murid yang mengikuti Paulus, murid Paulus ini tidak mendengarkan suara. Ini ada kontradiksi yang sangat sebagai kunci kebenaran akan tragedi yang terjadi kepada Paulus ketika dia ke Damsyik. Saya ulang sekali lagi. Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7, maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan Paulus karena mereka memang mendengar suara, tetapi tidak melihat seorang pun. Berarti orang-orang ini menurut Kisah Pewarta 9 mendengarkan suara. Tapi anehnya di Kisah Para Rasul 22:9 di situ dikatakan, dan mereka rekan seperjalanan Paulus yang menyertai aku, kata Paulus, memang melihat cahaya, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengarkan. Coba, ini menyakitkan, ini menyakitkan sekali. Di Kisah Para Rasul 9:7 yang menyertai Paulus mendengarkan suara, di Kisah Para Rasul 22:9 yang menyertai Paulus tidak mendengarkan suara. Ini menyakitkan bagi orang yang mengedepankan akal dan ilmu dalam memeluk agama. Penulis Kisah Para Rasul ini hanya satu orang saja, yaitu Lukas. Kalau dua penulisnya, kemungkinan pada saat itu mereka bernarasi dari sisi lain dan yang satu menggunakan kacamata lain. Tapi ini terpapar hanya Lukas seorang yang menuliskan. Baik Kisah Para Rasul 9 maupun Rasul Kisah 22 itu semuanya ditulis oleh satu oknum bernama Lukas, tetapi bertentangan. Lukasnya mengatakan, maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan Paulus karena mereka mendengarkan suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Sedangkan Paulus yang diceritakan oleh Lukas justru mengaku beda. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Jadi di situ dikatakan melihat cahaya dan mereka tidak mendengarkan. Nah, ini bukti akurat, ya. Ini bukti akurat bahwasanya apa yang diceritakan Paulus ini adalah sesuatu yang tidak betul, sesuatu yang tidak benar. Melihat dan tidak melihat, mendengar dan tidak mendengar.
Padahal kisahnya, kejadiannya cuma sekali terjadi pada saat ke Damsik, hanya itu tok. Tapi kenapa menarasikan tidak mendengar, sementara Paulus mengatakan apa? Lukas mengatakan tidak mendengarkan, tetapi Paulus sendiri mengatakan tidak mendengarkan. Mana yang benar? Antara Paulus yang mengalami kejadian atau yang murid yang hanya menceritakan kejadian? Ini sesuatu menjadi senjata untuk melumpuhkan doktrin bahwa yang datang kepada Yesus Paulus itu adalah Yesus kalau orang berakal. Nah, untuk itulah kemudian saudara kita Bang Obed belum memberikan bukti akurat bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Karena kalau semakin dipaksakan yang datang itu adalah Yesus, maka Yesus ini adalah pendusta besar. Sebab kenapa? Dia mengatakan yang datang kepada yang datang setelah aku adalah seorang penolong. Seorang penolong yang datang kepada aku itu, kepada yang datang kepada kalian selain aku itu adalah bukan aku. Dia oknum lain, dia penolong lain, dia penghibur lain. Tetapi faktanya yang datang ke Ananias, yang datang kepada Paulus justru Yesus itu sendiri. Dan kalau itu Yesus sendiri yang datang, maka bohong lagi si Lukas. Si Lukas mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit. Akan datang kembali dengan cara yang sama kamu melihat dia naik ke langit. Yesus naik ke langit disaksikan oleh orang banyak dengan jasadnya. Berarti kedatangannya ke bumi juga akan datang dengan jasadnya. Tetapi yang datang kepada Paulus hanya suara. Pertanyaannya, benarkah suara itu adalah suara Yesus? Kalau itu suara Yesus, kenapa ajarannya kemudian bertentangan dengan ajaran yang asli ketika dia dalam bentuk manusia? Ini kesempatan terakhir saudaraku Obed, karena kita harus rehat, kita harus istirahat. Di tempat saya mau asar. Kalau saudara bisa membuktikan bahwa suara yang datang kepada Yesus itu adalah betul-betul Yesus, maka kita selesai. Saya akan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Kristen secara live, bahwa saya telah salah mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus. Kalau ada bukti bahwa yang datang itu adalah Yesus. Sebab bagaimana mungkin kita mengatakan itu adalah Yesus hanya dengan mengaku akulah Yesus? Siapapun bisa mengaku dengan suara itu. Siapapun bisa. Iblis bisa. Jangankan kemudian kepada Paulus, kepada Yesus aja iblis obok-obok, apalagi kalau cuma Paulus. Dan Anda boleh membaca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18, bagaimana iblis memproklamirkan bahwa Paulus itu adalah rasul. Berarti kuat indikasi yang datang kepada Paulus ini adalah iblis. Demikian sementara, silakan. Terima kasih Bang Bima. Di sana udah hampir jam 3 ya. Makasih Bang. Iya. Pertama dulu terima kasih untuk diskusi yang baik ini dan juga atas semua apa yang sudah dibacakan tadi. Yang saya lihat seperti ini, bahwa ketika mengedepankan akal, memang itu tadi beragama seperti tadi, memang Bible mencatatkan begini, yang hikmat dunia, maksudnya akal pikiran dunia ini di hadapan Allah itu sebagai kebodohan, karena sudah dibuat premisnya pikiran Allah itu, hikmat Allah itu setinggi langit di atas bumi. Artinya di sana ada hikmat Allah, ada pikiran Allah, ada hikmat manusia. Nah, dikatakan juga dalam hikmatnya manusia ini tidak akan bisa mengenal Allah, tetapi hikmat Allah lah yang menyatakan bagaimana nanti mereka itu mengerti. Nah, itu tadi roh yang Abang sebutkan ketika tadi berbicara tentang yang dikatakan Yesus nanti penghibur itu, tetapi mungkin harus lebih dipertimbangkan lagi, karena Abang berkata itu tadi seorang gitu. Di sana dikatakan penolong yang lain. Nah, apa pekerjaan penolong itu? Sebenarnya kalau diikuti di ayat 8 dikatakan begini, ketika dia datang penolong itu, maka dia akan menginsafkan. Maksudnya membuat orang sadar akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Ada 3 yang dikerjakan oleh penghibur yang akan datang yang dijanjikan itu, yaitu menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman.
akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada berita Injil, akan kebenaran karena Kristus harus naik ke surga, akan penghakiman bahwa penguasa dunia ini di bawah penghukuman. Nah, itu yang dituliskan di sana. Nah, lalu roh mana yang datang tadi? Saya seperti tadi mengungkapkan, bukan menjawab secara langsung, tetapi lebih pada mengungkapkan bukti-bukti yang terjadi kepada Paulus, apa yang dikerjakannya. Karena bagi saya, Bang Zuma, pekerjaan yang dilakukan itu dengan seluruh penderitaan yang dialaminya, bahkan dia sampai mati, itu menunjukkan kekuatan apa yang terjadi terhadap dia. Roh apa yang dapat terjadi begitu. Kenapa roh itu begitu kuat padanya sehingga melakukan itu semua? Nah, itu sebabnya ini yang dia katakan. Sebab itu, oleh roh itu, mengerti Paulus menyatakan ini. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi roh yang datang kepada Paulus itu adalah roh yang membuat dia sadar bahwa ada penyelesaian atas hukuman dosa yang membawa kita kepada kebinasaan, agar rencana Allah menyelamatkan semua orang itu bisa terwujud oleh iman kepada apa yang Allah lakukan. Roh itulah yang datang kepada Paulus, Bang Zuma. Makasih Bang Zuma, mungkin sampai sedemikian yang bisa saya sampaikan. Makasih untuk diskusi yang baik juga Bang Fandi dan juga semua bapak-bapak yang bersama. Ya, baik. Jadi sampai sesi ini kemudian kita belum ada bukti ya bahwa roh yang datang kemudian kepada Paulus ini adalah Yesus itu sendiri, sehingga ketika kita belum mengetahui roh ini siapa, saya rasa tidak perlu kemudian kita membahas ajaran-ajaran Paulus. Kalau belum kita tahu bahwa yang datang itu adalah Yesus benaran atau itu adalah justru iblis, maka sebaik apapun ajaran yang kemudian di kuping kita terkait yang disebutkan oleh Paulus di 13 bukunya, itu justru akan membawa orang kepada kesesatan. Sebelum kita membuktikan bahwa itu adalah Yesus, maka percuma kemudian kita membahas isi suratnya Paulus. Karena kenapa? Ya, kita belum tahu itu Yesus atau itu iblis. Sebab Yesus mengatakan di dalam Matius 7, ya, camkanlah terlebih dahulu, aku sudah mengatakannya kepadamu, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku yang kedua ditandai dengan cahaya seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Ini Yesus sudah pesan. Jadi orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mungkin percaya kepada Paulus. Saya ulang, tidak akan mungkin percaya kepada Paulus orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sebab Yesus mengatakan, apabila ada orang yang mengaku bertemu denganku, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang mengkilat, yang berkilau dari timur sampai ke barat. Jadi kalau Anda sahabat-sahabat Muslim atau teman-teman Kristen percaya kepada Yesus, mustahil percaya kepada Paulus. Kalau kita percaya kepada Yesus, mustahil orang itu murtad dari Islam dengan mengaku bertemu dengan Yesus. Saya ke Mekah melihat Yesus, saya tahajud melihat Yesus, saya mendengar azan melihat Yesus. Itu bullshit. Sebab Yesus mengatakan, kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat.
Lalu apa poinnya kemudian roh ini masuk kepada Paulus? Roh ini menginginkan agar orang-orang lemah akal menyembah manusia yang digantung terkutuk di atas pohon. Dan itu terjadi. Artinya roh ini berhasil menuntun manusia untuk meninggalkan ajaran Tuhan yang diajarkan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel, dan yang diajarkan oleh Tuhan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan catatan penting, roh ini berhasil menjadikan keturunan Adam terbagi dua. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang ingkar. Coba perlihatkan diri Anda kemudian. Apakah Anda orang taat? Apa yang Anda taatin? Ke gereja bukan perintah Nabi, menyembah Yesus bukan perintah Nabi, makan babi bukan perintah Nabi, mengharapkan kemudian keselamatan dengan tidak bersunat bukan perintah Nabi. Lalu apa yang kita inginkan, yang Anda inginkan, yang saudara inginkan dengan mengikuti roh yang datang kepada Paulus? Toh endingnya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, Yesus mengusir orang-orang yang mengikuti roh yang datang kepada Paulus, karena roh itulah yang mengajarkan orang Kristen memanggil Yesus Tuhan, 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 bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Tapi endingnya apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan dalam Matius 13 nomor 50 dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi ending mengikuti roh yang datang kepada Paulus mengaku Yesus itu apa? Keselamatan apa? Gak ada. Kata Yesus di dalam Matius 17 nomor 3, begitu dia noise, maka muncul Matius 17 nomor 3 dan Matius 17 nomor 3 mengatakan, hidup kekal itu, surga itu bisa kamu peroleh dengan cara mengimani dia satu-satunya Tuhan yang benar dan mengimani aku sebagai utusannya. Yohanes 17 nomor 3 itu konsep keselamatan bagi pengikut Yesus. Tapi ternyata rempong ketika mengikuti roh yang datang kepada Paulus, sebab harus minum darah, harus makan daging, harus bla 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 bla, tidak makan ini makan ini dan makan itu. Itu rempong sekali. Dengan demikian, ya, saya akhiri dialog ini. Saya menunggu saudara-saudara Kristen cendekiawan dari Kristen yang mampu kemudian menguraikan bahwa roh yang datang kepada Paulus itu adalah betul-betul Yesus. Demikian. Bang, ada satu, saya ingin menanggapi. Halo, Ya, ntar dulu. Bang Egi. Ada satu ayat, Bang, Bung, boleh saya bagi, Bung, untuk menjawab persoalan. Kristen Bang ya? Kristen ya? Ya, Kristen. Ya, Bang Andi Ada atau satu Ustadz Sugi silakan. Bang Zuma mau sholat dulu. Ya, silakan, tidak apa-apa. Saya masih ada waktu, silakan. Masih ada waktu, Bang Juma. Boleh saya menjawab polemik yang ditanyakan tadi, suara yang didengar oleh rekan-rekan yang mengiringi Paulus tadi, boleh? Boleh, silakan. Nah, itu Bang, jangan tenggelam Bang. Suaranya kehilangan suara kita. Ditelepon bom bang, paling bom yang telepon itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia lagi ngomong itu sambil buka aplikasi. Halo. Astaga. Halo. Iya, silakan. Nggak terima telepon, halo juga. Noise. Buka di halo tes. Noise. Jauh-jauh dulu dari keributan. Buka di Yohanes 12, Bang. Yohanes berapa? 12. Ya, Yohanes 12. Di nomor? Nggak kedengeran, orang lagi buka aplikasi lagi dia. 24 paling. Nomor berapa, Pak? 2829. 2829. Yohanes 12 2829. Oh ya, Oke. Oke. Nah, itu mungkin bisa jadi referensi, Bang, untuk menjawab polemik yang berkaitan dengan Paulus tadi. Jadi, memang waktu orang-orang yang mengiring Paulus itu menuju ke Damsyik, mereka mendengar suara. Nah, suara apa itu? Nah, jadi ketika Yesus menyatakan kemuliaannya, ya, itu ada suara guntur, Bang. Nah, itu yang mungkin mereka dengar.
Dan kemudian suara yang kemudian berbicara pribadi kepada Paulus, ya, yaitu firman yang menjadi petunjuk untuk Paulus mengerjakan tugasnya, itu tidak didengar memang oleh mereka. Jadi bisa diindikasikan bahwa semua yang mengiringi Paulus itu mereka melihat cahaya, ya, dan mereka mendengarkan suara guruh atau guntur yang menggelegar. Karena kalau kita membaca dalam ayat-ayat itu kan Rasul Paulus dan mereka kan semua kan jatuh, ya. Jadi ada satu kuasa yang ditunjukkan di situ. Jadi saya pikir itu saja yang menjadi komentar saya. Mohon izin, saya lagi di bandara. Terima kasih. Baik. Saya langsung Ya. log out. Baik. Jadi Atau saya dengerin. iya, baik. Tadi di nomor 8 ya. 28. 28 dengan 29. Betul. Oke. Nah, kita lihat apa yang tertulis di sana di 28 ini. Ini kisah yang dituliskan kemudian oleh orang yang bersaksi kepada Yohanes bahwa Yesus sedang berdoa tentang siapa? Tentang Lazarus. Oke. Nah, di dalam Yohanes 12:28, Bapa muliakanlah namamu. Maka penulis dari buku kitab Yohanes ini mengatakan, maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Memuliakan siapa? Memuliakan Yesus. Ini Yesus belum terangkat ke langit. Tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi kepada Paulus. Yesusnya mengatakan yang datang setelah aku bukan aku. Yang datang setelahku adalah seorang penolong. Kalau ini nggak ada hubungannya, justru catatan penulis Yohanes ini bertentangan dengan ucapan Yesus bahwa kamu tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Coba Anda baca di dalam kitab saudara tuh. Di Yohanes berapa itu Gurunda? 5:37. 5:37. Apa kata Yesus? Kamu tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Nah, ini aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Kontradiksi dengan pengucapan Yesus. Tapi di situ bukan poinnya. Di data 29-nya dikatakan orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa bunyi itu guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Berarti ada suara yang didengarkan kemudian oleh Yesus dan yang mengerti tentang suara itu hanya Yesus tok. Sehingga orang lain tidak mengerti itu. Mengerti hanya Yesus. Makanya yang lain mengatakan ini suara guntur. Seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Sebagian juga mengatakan bahwa ada malaikat yang berbicara dengan dia. Artinya tidak ada hubungannya dengan yang terjadi kepada Paulus. Gak ada hubungannya, nggak ada. Bukan, Bang. Boleh saya menanggapi lah? Iya, silakan. Jadi gini, maksud saya itu saya hanya ingin mengajak kepada logika kita, akal ya, kalau akalnya kita itu begini loh Bang. Tuhan itu kan maha kuasa. Dia sanggup Ya, Tuhan, oke. Betul. Ya, dia sanggup menyampaikan dengan cara apapun dan kemudian Betul. pengalaman yang dialami oleh mereka, saya mengambil ayat itu mungkin secara koneksi langsung tidak ada. Tetapi ayat Alkitab sendiri menjawab persoalan itu bahwa kemudian ternyata ada ya orang yang tidak mendengar suara Tuhan ngomong, tetapi mereka bisa mengatakan bahwa itu suara guntur atau ada suara seorang malaikat. Artinya gini, itu kan orang-orang yang mereka istilahnya tidak percaya. Dalam konteks ini kan Yesus ingin berbicara kepada Paulus secara pribadi. Panggilan itu diberikan pada Paulus secara pribadi, sehingga dia menyatakan dirinya kepada Paulus pribadi. Persoalan bahwa kemudian ada cahaya, kemudian ada suara guntur menggelegar atau apapun yang menjadi efek daripada maksud yang utama tadi, itu sesuatu yang menurut saya sangat adikodrati yang wajar terjadi ketika Tuhan ingin memanggil seseorang itu. Secara khusus waktu itu konteksnya Paulus. Jadi saya pikir sangat logis kalau hal itu. Jadi kalau ayat itu dipertanyakan bahwa kemudian mengapa ayat itu kontradiksi? Di sisi lain bahwa seolah-olah Kisah Rasul menyatakan, Lukas mencatat itu kan sepenulisnya adalah Lukas. Lukas sendiri adalah seorang tabib. Saya yakin dia sangat detail. Dia menyampaikan itu sangat detail. Oleh sebab itu saya pikir tidak ada kontradiksi di situ. Itu khusus untuk ayat itu ya. Kalau persoalan bahwa tadi yang abang tanyakan saya masih belum, karena saya baru gabung juga sih. Ya saya belum mengikuti dari awal. Tapi paling tidak saya ingin menjawab polemik yang di ayat yang dikatakan bahwa itu kontradiksi ayat itu. Tidak. Antara Kisah Rasul, peristiwa di mana
terjadinya Lukas berapa ya, apa Kisah Rasul berapa tadi? Ya itu tidak, intinya tidak kontradiksi lah itu tidak kontradiksi, justru malah saling melengkapi dengan saya membuktikan di satu ayat Yohanes itu bahwa ada peristiwa yang seperti itu terjadi. Artinya apa yang dialami oleh Paulus dan orang-orang yang mengikuti dia bisa saja terjadi seperti itu. Oke, itu deh yang bisa saya jawab. Oke, baik. Jadi gini Bung, tolong pasang kuping baik-baik ya. Saya juga pasang kuping saya tadi ketika Anda menjelaskan, sehingga saya bisa menguraikan dan bisa membantah apa yang Anda sampaikan. Anda membawa data Yohanes 12 ini, itu tidak ada kontradiksi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarkan Yesus dan berkata, mendengarkan maksudnya mendengarkan suara dan berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata itu adalah seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Mana kontradiksinya? Gak ada kontradiksi. Semua orang mendengarkan suara itu. Ada yang mendengarkan itu suara guntur, ada juga yang mengatakan bahwa suara malaikat telah berbicara kepada dia. Kontradiksinya di mana? Mereka sama-sama mendengar. Sama sekali tidak ada kontradiksi di situ. Yang menjadi kontradiksi itu adalah di Kisah Para Rasul 9, mereka mendengar suara itu di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Tapi Lukas menerangkan pengakuan Paulus di Kisah Para Rasul 29, mereka tidak mendengarkan suara itu. Yang satu mengatakan mendengarkan, yang satu mengatakan tidak mendengarkan. Itu kontradiksi namanya. Yang satu mengatakan mendengar, yang satu mengatakan tidak mendengar. Mana yang benar, mendengar atau tidak mendengar? Ya, izin Bang, boleh saya Silakan. Silakan. Jadi menurut saya itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa di situ Paulus ingin menegaskan bahwa firman yang khusus untuk Paulus itu tidak didengarkan oleh mereka, tetapi mereka mendengarkan suara, bukan suara Yesus itu, tapi efek dari itu tadi, ada yang guntur kah atau apapun itu. Seperti gambaran dalam Yohanes pasal 12 tadi, orang kan tidak mendengar suara malaikat. Mereka hanya, oh sepertinya ada terjadi peristiwa yang kodrati, ya kan, yang adikodrati terjadi dalam konteks itu. Tapi mereka tidak bisa mendengarkan dengan jelas. Itulah yang dialami oleh pengikut-pengikutnya Paulus yang mengiringi dia itu. Sedangkan untuk Paulus, dia mendengar jelas karena memang suara itu, firman itu memang ditujukan untuk Paulus gitu Bang. Saudaraku, saudara membawa Yohanes itu sangat jelas tertulis bahwa suara yang didengarkan itu bunyinya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya. Ini suara yang didengarkan. Tapi suara pengakuan akulah Yesus orang Nazaret ini, Lukas mengatakan bahwa rekan seperjalanannya tidak mendengarkan suara akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 2:9, Paulus mengatakan rekan seperjalanannya tidak mendengarkan suara yang mengaku akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya. Kontradiksi. Itu hanya tafsiran saudara. Tapi fakta yang tertulis di Bible saudara, ada yang mendengarkan suara akulah Yesus, ada yang tidak mendengarkan suara akulah Yesus. Itu kontradiksi Bang. Jangan Anda menambah-nambahkan bahwa itu ada suara khusus untuk Paulus. Suara yang mana? Di situ pengakuannya cuma sekali tok. Ketika dia mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya, tetapi bangunlah dan pergilah dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Hanya itu yang dikatakan. Dan murid-murid seperjalanan Paulus, murid Paulus, kata Lukas, mendengarkan. Kata Paulus, tidak mendengarkan. Mana yang benar? Kan kontradiksi. Suara yang nyata-nyata, akulah Yesus orang Nazaret, manusia dari kota Nazaret yang kau aniaya. Suara itu didengarkan menurut Lukas, tapi menurut Paulus tidak didengarkan. Hanya aku yang mendengarkan. Yang mana yang benar? Kalau Anda mengatakan seperti narasi Anda, lalu yang didengarkan oleh pengikut Paulus ini suara yang mana? Kalau menurut saya Bang ya, saya menanggapi. Makasih ya Bang ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Jadi kalau saya gini, kalau saya itu justru dalam konteks pemahaman saya, artinya yang apa yang dialami Paulus, oke, mungkin bagi saya justru saya punya pemikiran begini.
Justru ketika dia berkata bahwa akulah Yesus yang kau aniaya, mungkin itu bisa didengar oleh semua orang. Tetapi ada khusus panggilan yang kepada Rasul Paulus itu disampaikan, bagaimana tugas-tugasnya kemudian, ya kan? Itu yang khusus untuk Paulus dan itu tidak didengarkan oleh mereka, Bang. Jadi menurut saya sih tidak terlalu tipis lah kontradiksi. Kalaupun itu dikatakan kontradiksi, tidak. Kalau menurut saya polemik itu justru sudah bisa, kalau saya secara pribadi sangat bisa diterima dengan nalar bahwa ada bagian yang diizinkan oleh Tuhan disampaikan untuk banyak orang, ada yang diizinkan untuk pribadi. Itu sih menurut saya sih, Bang. Ya, itu asumsi kan, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Silakan aja. Kalau oke, yang enggak apa-apa sih. Intinya ya itu aja yang bisa saya jawab ya. Ya, itu kan asumsi Bang. Anda. Iya. Silakan. Ya sama lah, Bang. Saya Makasih, berpikir Bang juga Egy. Abang punya. Oh enggak, saya menggunakan data, saya enggak asumsi. Lukas oke, mengatakan boleh. Lukas mengatakan Siap, pengikutnya mendengar, tapi Paulus mengatakan pengikutku tidak mendengar. Itu kontradiksi. Demikian. Ya Bang, saya lebih setuju dengan Bang Juma. Tetapi setujunya maksudnya ada yang berbeda di sana. Tetapi apakah kontradiksi apa tidak, nanti coba kita lihat lagi nanti. Seperti yang saya sampaikan, pekerjaan yang kemudian itu akan membuktikan apa yang mereka dengar. Artinya, Paulus datang ke Damsyik sebenarnya mau membinasakan orang-orang yang mengikut jalan Kristus itu. Tetapi justru karena setelah kejadian itu, dia berbalik dan mengikuti kata itu. Maksudnya dia sampailah ke jalan lurus dan akhirnya nanti sampai ketemu Ananias yang di sana, yang menerangkan maksud itu. Bahkan juga kejadian dia menjadi buta sampai akhirnya nanti dia tidak buta lagi karena sudah dikatakan di sana kepada Ananias. Nah, itu pekerjaan yang berikutnya. Artinya tindakan berikutnya itu akan membuktikan apa yang didengar. Nah, sebenarnya melihat itu tentang perkataan roh mana tadi, Yesus dalam rupa berbicara sebagai manusia kepada orang Yahudi, mereka tidak percaya. Sampai Yesus katakan, oke, kamu tidak percaya kepada aku, nggak apa-apa. Tapi setidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, hal yang sama juga sebenarnya yang terjadi kepada Paulus. Tidak perlu tidak percaya kepada Paulus, tidak masalah. Tapi pekerjaan-pekerjaan dia meneguhkan apa yang terjadi didengarnya. Sebenarnya memang dikatakan tadi bahwa apa yang terjadi kepada Paulus ketika mendengar perkataan itu, akhirnya dia menjadi percaya kepada Yesus. Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 12 dikatakan begini, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar, sebab aku pergi kepada Bapa. Menjadi sinkron pekerjaan yang Paulus lakukan setelah kejadian itu. Jadi sekali lagi saya setuju dengan Bang Juma, ada beberapa di situ yang seperti, maksudnya Paulus berkata, memang mereka tidak mendengarkan suara itu, hanya aku, mereka hanya melihat Guntur dan yang lain. Ya, maksudnya Lukas berkata mereka mendengar suara itu. Nah, ada berbeda di sana, saya sangat setuju. Tetapi apakah kontradiksi, mungkin ini yang harus diteliti. Karena pekerjaan yang dilakukan kemudian itu akan meneguhkan atau menguatkan atau menjadi bukti atas apa yang didengarnya. Kira-kira gitu Bang Juma. Makasih sudah sekali lagi untuk diskusi yang baik ini Bang Juma. Terima kasih. Iya, sama-sama Bang Pandi juga. Iya. Oke. Ya, pada intinya kemudian saya sebagai Muslim yang membawa narasi Quran kemudian yang mengatakan bahwa orang-orang kafir itu menyembah iblis, itu saya belum menemukan jawaban di dalam iman Kristen berdasarkan Bible bahwa yang datang kemudian kepada Paulus ini adalah Yesus. Mengenai mendengarkan suara atau tidak mendengarkan suara itu bukanlah persoalan, tetapi itu adalah perenungan bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran mengatakan iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanya menyembah setan yang durhaka. Artinya Al-Quran saya memberikan pedoman bahwa yang Anda sembah itu adalah iblis. Mohon maaf, itu pengakuan Tuhan saya di dalam Al-Quran. Nah, untuk membantah Al-Quran saya ini, maka saya mencari kepada saudara-saudara Kristen yang pintar, cerdas dan jujur, siapa yang datang kepada Paulus ini?
apakah itu benar-benar Yesus atau itu hanya iblis yang mengaku Yesus. Kalau itu adalah Yesus, apa buktinya? Kalau itu adalah Yesus, kenapa bertentangan dengan Yohanes 16 nomor 7? Kalau itu adalah Yesus, kenapa bertentangan dengan Matius 24 nomor 27? Kalau itu adalah Yesus, kenapa bertentangan dengan Markus 16 17? Kalau itu adalah Yesus, kenapa bertentangan dengan Matius 5 nomor 19? Kalau itu adalah Yesus, kenapa kemudian bertentangan dengan Matius 24 nomor 26 nomor 25? Dan kalau itu adalah Yesus, kenapa endingnya ada di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23? Dan kalau itu adalah Yesus, berarti Yesus adalah pembohong yang besar. Nah, tapi kalau saudara ternyata mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu benar-benar Yesus, silakan. Saya akan berhenti menjadi apologet Islam dan disaksikan oleh banyak orang. Tapi kalau tidak, maka saya akan selalu menggaungkan Al-Quranul Karim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir pembantu-pembantu setan di dalam mendurhakai Tuhan. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi thumma la yukesirun. Orang-orang kafir adalah saudara-saudara setan dan saling bahu-membahu, saling membantu satu sama lain untuk menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Dengan cara apa? Menyesatkan, mengajak orang masuk ke agamanya lalu menyembah kepada makhluk roh yang mereka katakan sebagai sebutan teos, atau kalau di Indonesia kan adalah dewa. Saya kira begitu sahabat. Mohon maaf ketika ada kata-kata atau kalimat yang menyakitkan. Pada tujuannya saya hanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kalau ada yang bisa dipetik ilmunya silakan direnungkan. Semoga bangsa kita ini menjadi bangsa yang rahmatan lil alamin, bangsa yang kemudian bisa sejahtera, masyarakatnya tanpa pandang bulu keyakinan dan agama. Demikian, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum turun, mohon maaf Pak Bang Fandi, karena kemarin saya dengarkan Abang sakit, semoga Abang lekas sembuh. Dan karena itu sudah ada di Komal, saya pernah dengar dalam pembicaraan, saya waktu itu ada di situ. Jadi Bang Juma, semoga penyakitnya segera sembuh Bang. Dan berharap juga mana tahu satu waktu juga bisa bertemu dalam makan palu basah dengan Bang Fandi ini. Betul dengan dua telurnya. betul. Saya ingin ketemu. Makasih, Bang. Saya silakan dikontak aja saya Bang. Kalau misalnya mau jumpa kita diskusi. Jangan pergi dulu Bang. Silakan. Izin Bang, jangan pergi dulu. Sebagai penonton yang setia dari tadi, kalau boleh saya menyimak bahwa antara Paulus dan Yesus ini memang sewaktu di muka bumi nggak pernah ketemu, tapi mungkin hidup sejaman. Ternyata survei membuktikan memang Paulus ini sangat-sangat kejam waktu dia ada di muka bumi. Waktu masih bernama Saulus, murid-murid dibantai, murid-murid dibunuh. Bahkan tadi yang topik yang dibawa oleh Bang Juma, misinya saja ke Damsyik itu masih ingin pergi membunuh. Misinya pergi ke Damsyik itu masih ingin membunuh, menganiaya murid-murid. Di manakah engkau berada gitu. Jadi dia berjalan ke sana gitu. Terus kemudian ya itu tadi terdengarlah suara yang aneh kan gitu. Ya suara yang aneh ini belum bisa atau bisa dibuktikan dari saudara kita Kristen itu apakah benar-benar suara yang nilainya plus-plus untuk meningkatkan iman kekristenan dalam hal sejajar dengan ajaran Yesus. Ternyata menurut pandangan saya yang saya dengar dari Bang Juma, ternyata suara aneh ini adalah nilainya minus, yang bertentangan sekali dengan ajaran yang pernah diajarkan oleh Yesus. Jadi suara yang aneh ini mengajarkan ajaran baru. Apa itu? Satu ya. Suara aneh ini mengajarkan Yesus harus dipitnah. Bagaimana cara memfitnahnya? Ya, dia harus mati terkutuk di tiang salib dengan menebus dosa kalian dari kutuk hukum Taurat. Yang kedua, Yesus difitnah, dihidupkan kembali menjadi Tuhan
sebagaimana Roma 14:9. Kemudian sesudah itu jadilah dia Tuhan. Jadilah Paulus menjadi apostolos yang menjual lagi nama Yesus. Yesuslah yang mengutus dia menjadi apostolos. Kemudian mengajarlah ke seluruh dunia setelah berubah menjadi namanya Paulus. Apa ini ajarannya? Yang membunuh akal sehat manusia. Karena apa yang telah diajarkan Yesua Amasiah waktu hidup 100% sangat bertentangan dengan ajaran Paulus. Yesus mengajarkan satu Tuhan, Paulus memberikan data-datanya kepada konsili bahwa Yesus ini sudah menjadi Tuhan, harus setara dengan Tuhan. Itu kesimpulan yang saya dengar. Semoga teman-teman tinggal memilih apakah tetap konsentrasi dimatikan akal sehatnya oleh Paulus atau kembali ke ajaran Yesua Amasiah, yaitu hanya Islam yang memelihara itu, yaitu ajaran tauhid, mengajarkan satu Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Obed, ini masih jalan kah ini? Tutup kah? Iya, saya mendengar aja Bang Egit. Ya, salam kenal Bang Egit. Salam Bang. Salam Bang. Bang, ini diskusinya tutup kah? Harumnya masih buka kah? Ya terusin aja Bang kalau mau. Saya masih sanggup, masih seger-segernya saya ini Bang. Oh, segernya Bang Andi itu. Ya dilanjut aja. Ada juga Ada Ustadz Ali gitu loh. Bang Obed, aku mau follow menyapa para guru, Bang Handi, host dan semua yang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru dan juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Bang Allah. Obed, aku mau Silakan follow dilanjut tadi. diskusinya dengan saudara Egi. Beliau kelihatannya baik untuk diajak diskusi, begitu juga Bang Obed. Ya, salam kenal ya Bang ya semuanya ya. Salam kenal. Iya Pak, Iya, salam iya, kenal baik. Bang Juma, Bang Ali Iya. juga, sama Bang Hadi. Kita mengharapkan diskusi-diskusi yang kayak gini. Silakan. Nah, apa lagi ya? Tapi saya sih, ya kalau saya sih karena tertarik di polemik persoalan suara tadi Bang. Lagian juga ayat referensi yang saya bagikan dalam Yohanes 12 itu, menurut saya sudah memiliki satu gambaran sistematika ya, yang sifatnya holistik terkait dengan bagaimana namanya Tuhan menyatakan dirinya, kan kayak gitu ya. Artinya suara yang disampaikan itu ya bisa didengar dengan cara yang berbeda oleh yang mendengarkannya. Jadi, dan kita tidak bisa dong membatasi bagaimana Tuhan itu bekerja, kan, dalam konteks itu. Hanya memang saya masih saya ya akan coba gali deh yang tadi, karena pertanyaan utama pokoknya kan adalah rohi, apa, soal penglihatan Paulus ya kan, bagaimana Yesus yang menyatakan dirinya itu, apakah benar itu Yesus atau bukan gitu kan. Dan kemudian lucunya kalau itu dikatakan itu Yesus, maka sudah kalau untuk saya itu sudah dibangun satu narasi dong ya kan, langsung wah berarti Yesus sudah mengajarkan yang lain. Masa Yesus itu mengajarkan yang lain? Nah itu yang mungkin saya belum bisa menanggapi lebih dalam, tapi mungkin kalau ada teman-teman ingin menanggapi lagi, ingin memberikan penerangan lain, boleh, mungkin saya sambil ikut nih. Ini saya lagi di bandara, mohon menyimak ya. Silakan Ustaz Alif. Ustaz Alif. Ya, Ya, Pak Egi silakan, ini Ustaz. dari Kristen ya. Iya, saya Mau Kristen. coba, betul. Gini, Pak Egi kesulitan menemukan apa yang berbeda antara Yesus dengan Paulus. Seolah tadi yang saya tangkap tuh begitu ya. Kita kembali kepada pengajaran-pengajaran yang dikenalkan, yang diajarkan baik oleh Yesus maupun oleh Paulus. Kan kita bisa menemukan di situ. Toh mungkin sudah dibahas juga tadi oleh guru-guru kami, dari buahnya lah kita akan melihat. Sesuai di Matius 7. Makanya kalau kita baca, kalau kita lihat beberapa pernyataan-pernyataan dari Paulus, kenapa justru sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Disitulah yang tidak nyambung pengajarannya. Misal contoh begini. Ketika kita buka Ibrani 6 nomor 1, di situ dia katakan,
Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan dan seterusnya. Ajaran-ajaran pertama tentang Yesus itu dialihkan kepada ajaran yang lain. Masih banyak tentang pengajaran. Yang paling sangat jelas itu adalah bagaimana pernyataan Yesus di Matius 5 nomor 17 dengan beberapa pernyataan Paulus di surat-surat dia yang disebarkan, baik ke Efesus maupun di Galatia, itu sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Makanya itulah kenapa Yesus katakan waspadalah, waspadalah, waspadalah. Berkali-kali dia katakan. Kenapa? Ada penyesat datang. Bahkan Yesus sendiri katakan penyesat itu adanya di angkatan ini. Di 2 Yohanes 2 juga dijelaskan ada di angkatan ini juga gitu. Makanya dia katakan waspadalah berkali-kali. Karena apa? Ada penyesat yang datang. Di antaranya dari buahnya kita lihat. Loh, kalau ajaran Yesus kan sudah Yesus katakan, segala firman dari Bapa sudah diterima oleh Yesus dan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan murid Yesus telah menerimanya. Yohanes 17 nomor 8. Artinya pengajaran dari Yesus, segala firman-Nya itu sudah disampaikan tuntas kepada muridnya, muridnya sudah menerima, maka jangan ditambah lagi. Jangan dirubah gitu loh. Murid-murid Yesus sudah menerima. Kalau Yesus mengajarkan kepada ke-12 murid, artinya ke-12 murid Yesus itu sudah menerima semua pengajaran dari Yesus. Nah, maka kalau ada yang mulai merubah ajaran Yesus itu, nah itu yang kategorinya kata Yesus, waspadalah, waspadalah gitu. Serigala berbulu domba, waspadalah, dan seterusnya. Banyak itu kisahnya. Ya, itu dulu saya. Silakan. Silakan Bang, ditanggapi Bang. Bang Obed atau Bang Egi, silakan. Iya, Bang Handi, Bang Alif. Iya, saya mau menanggapi sebenarnya, tapi karena saya jam 4 harus keluar, saya khawatir nanti tergantung. Tapi untuk ini Bang Alif, memang kan dalam perkataan sampai hari terakhir Yesus sampaikan, kalau disampaikan semua kamu belum bisa menanggung itu. Nah, itu sebabnya dijanjikan akan datang nanti penghibur yang mengajarkan segala sesuatunya. Nah, ini terbukti sebenarnya bahwa setelah Yesus mati pun 40 hari lagi dia bercerita tentang pekerjaan kerajaan Allah itu kepada murid-muridnya. Itu di Kisah 1 ayat 3. Tetapi apa yang terjadi? Kan dikatakan di ayat 3, 40 hari setelah dia bangkit, dia berulang kali berbicara tentang kerajaan Allah kepada mereka. Tetapi apakah mereka mengerti? Di ayat 6 menunjukkan tidak ada pengertian. Karena mereka bertanya begini, Guru, Tuhan, maukah engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Coba dilihat. Setelah Yesus 3,5 tahun berbicara tentang kerajaan Allah dan ditambah 40 hari setelah dia bangkit, mereka tidak mengerti juga. Tetapi di ayat 8, di ayat 7 dikatakan begini, itu bukan urusanmu, kira-kira begitu. Tentang maksudnya apakah dipulihkan bagi Israel, itu bukan urusanmu. Tetapi urusanmu ini gitu. Jika roh itu turun atas kamu, maksudnya penghibur tadi, yang harus mereka tunggu itu, maka kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung bumi. Artinya, tanpa roh penolong yang dijanjikan itu hadir, sebenarnya mereka belum mengerti apa-apa dengan semua yang dikerjakan itu. Sebenarnya dalam perjalanan-perjalanan Yesus dengan mereka itu sudah terbuktinya itu. Contoh, ketika Yesus bertanya kepada mereka, dikatakan begini, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini kata orang nih, harus digarisbawahi. Kata orang, siapa dia? Ada orang berkata, dia adalah Nabi, dia adalah Elia, dia adalah Yohanes yang sudah dibangkitkan kembali. Artinya, kalau dikatakan Yesus itu Nabi, it is okay. Itu kata orang. Tetapi Yesus mau lebih. Kata kamu, siapa itu? Petrus berkata, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup.
Hari itu juga Yesus katakan, berbahagialah kau Petrus bin Yunus, bukan manusia yang menyatakan itu bagimu, tapi Bapakku yang di sorga. Ada di sana ikut serta roh sehingga Petrus berkata itu. Bahkan Yesus katakan, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaat. Maksudnya di atas pengakuan itu dia akan mendirikan jemaatnya. Walaupun Petrus mengalami hal itu, tidak berapa saat kemudian ketika Yesus berkata, mari ke Yerusalem, karena harus di Yerusalem lah dibunuh anak manusia itu. Dia katakan, sekali-kali engkau tidak mati. Bahkan itu tadi yang kami bicarakan, Yesus langsung katakan, nyala iblis karena kau memikirkan yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Artinya, memang pikiran manusia dan pikiran Allah itu berbeda. Tanpa pertolongan roh yang menyingkapkan, hal itu mustahil bagi mereka. Hal-hal begini sebenarnya banyak dalam hal perumpamaan dan percakapan yang dibuat Yesus. Contoh, dia berkata, ada seorang bapak memiliki 2 anak. Kepada yang seorang dia katakan, anakku, pergilah ke ladang dan bekerjalah di sana. Anak ini berkata, aku nggak mau, gitu. Tapi kemudian dia menyesal, lalu pergi. Lalu kepada anak kedua, anakku, pergilah ke dalam kerja di situ. Oh iya bapak, tapi dia asik main game. Dia tidak pergi. Yang mana anak yang melakukan kehendak bapaknya? Apakah yang berkata tidak atau yang berkata iya? Nah, hal-hal begini sebenarnya Yesus mau menyatakan ada roh yang bisa menolong orang mengerti kehendak Allah. Nah, ini sebenarnya yang menjadi rahasia dari pengenalan. Nah, itu yang dituliskan di Bible itu, mulai dari jatuh manusia ke dosa dan sampai kenapa harus ada konsep keselamatan. Karena itu bisa nggak jadi terlalu mungkin panjang, gitu, Bang. Ya. Mohon maaf Bang Andi. Iya, jadi memang mohon maaf lah ya. Saya harus Bang Pandi, saya harus minta maaf karena harus mempersiapkan diri untuk jam 4 ada acara ya. Boleh ya? Sebelum pergi Bang, sebelum pergi Tanggapi boleh nggak? dulu. Tanggapi dulu, Ustaz Ali. Silakan Ustaz. Boleh. Baik, saya sedikit terima kasih Bang Handi ya. Justru tadi malah Pak Obed ini mengutip Yohanes 16 ya. Itu malah bahaya kalau dilarikan kepada Paulus, Pak. Yohanes 16 yang dia katakan ia akan di 13, 12, 13, 14 yang dikatakan Yesus, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan mengabarkan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Loh, kalau ini Anda sampaikan untuk Paulus atau Paulus yang menggenapinya, ini bahaya. Ya, ya.